Aku membangkitkan kelas ganda dengan daya ledak nuklir. Namun, teman-temanku malah menertawakanku. Mereka menghina kelasku sampah dan tak berguna dalam bertarung. Beberapa orang bahkan menyarankanku menjadi kuli bangunan selama 40 tahun agar tak membuat kesalahan. Aku hanya bisa menyeringai, pernahkah kalian mendengar tentang seni ledakan? Seniku adalah mahakarya sejati, Patrick Star. Lihatlah mahakaryaku ini. Di atas altar kebangkitan, aku tak mampu membendung tawa kemenanganku. Melihat panel statusku, meski aku membangkitkan kelas pekerja seperti pengrajin tanah liat dan penghancur, tak ada yang tahu rahasia bakat jiwa kembar milikku, bukan sekadar memiliki dua profesi sekaligus, tapi aku bisa menyatukan kedua keahlian itu secara sempurna. Gabungan tanah liat dan peledak, bom Patrick Star. Saat itu, seluruh siswa kelas 2B telah menyelesaikan upacara kebangkitan mereka yang sakral. 10 orang menjadi petarung, 15 pendukung, dan sisanya hanyalah kelas pekerja biasa. Sang bintang utama adalah sahabatku, Zhang Xiaowa, sang paladin. Profesi itulah yang menentukan takdir. Para pemilik kelas biasa disarankan segera bekerja kasar, sementara para calon petarung elit mulai bersiap menghadapi ujian masuk 2 bulan lagi. Kalian harus mencapai level 10 tepat waktu. Hasil ujian di zona tersebut akan menentukan akademi kalian. Begitu instruksi wali kelas berakhir, banyak siswa langsung mengerumuni Zhang Xiaowa. Mereka ingin membentuk tim dengan sang paladin tangguh. Paladin adalah tameng dan penyerang terbaik, namun Xiaowa menolak semua ajakan itu demi diriku. Aku bergumam bangga, Xiaowa, kau akan mengerti kelak. Menjadi saudaraku berarti berdiri di puncak dunia. Meski profesiku terlihat biasa, aku tetap bisa berevolusi, dan saat ini, aku memang butuh bantuan untuk meningkatkan levelku dengan cepat. Bakatku memang mengerikan, tapi aku masih lemah di awal. Orang-orang menganggap Zhang Xiaowa sudah gila, membawa beban sepertiku. Bagaimana jika gagal naik level? Aku terancam gagal evaluasi, namun Xiaowa tak peduli cibiran mereka. Baginya, hanya ada kita di puncak. Kita akan menaklukkan dunia bersama. Begitu upacara usai, aku langsung bergegas pulang dengan antusias. Kakak perempuanku juga seorang pengrajin tanah liat. Sesampainya di rumah, aku langsung meminta bahan padanya. Aku mulai mencoba meniru bentuk patung buatannya, meski kegagalan terus menghampiriku berkali-kali. Kakakku menatapku dengan penuh keheranan. Dulu, aku selalu memandang rendah seni tanah liat miliknya. Kenapa tiba-tiba kau tertarik? Tanyanya curiga. Aku hanya tersenyum, menganggap patungnya terlihat sangat manis. Li Wayu mengernyitkan dahi, merasa ada firasat buruk yang mengintai. Tiba-tiba, aku angkat bicara, ada kabar baik dan kabar buruk, mana yang mau kau dengar? Dia memilih mendengar kabar baiknya dulu. Sambil menyeringai lebar, kukatakan aku membangkitkan profesi ganda. Li Wayu sontak melompat terkejut. Matanya terbelalak tak percaya. Profesi ganda adalah anugerah dewa. Dia tak menyangka adiknya seberuntung ini. Namun Li Wayu segera tenang dan menanyakan kabar buruknya. Aku hanya bisa mengedikan bahu lesu. Kabar buruknya, keduanya hanyalah kelas pekerja. Sontak, kakakku yang anggun itu langsung mengumpat kasar. Aku terkejut melihat Li Wayu yang biasanya lembut dan pendiam kini terus memaki tanpa henti. Baru kali ini dia kehilangan kendali seperti itu. Setelah tenang, dia memberiku 4 paket material, beserta 5.000 koin emas sebagai modal. Tanpa kata, dia memberikan dukungannya lalu masuk ke kamar. Melihat punggungnya, aku berjanji dalam hati. Jangan khawatir, Kak, toko patungmu akan mendunia. Aku segera membeli bubuk peledak melalui platform perdagangan sistem untuk memulai eksperimen rahasiaku. Waktunya menciptakan bom tanah liat yang mematikan. Setelah melewati berbagai kegagalan yang melelahkan, akhirnya aku memahami polanya. Meski saat ini level keterampilanku masih sangat terbatas, aku mulai membentuk model sederhana. Aku mencoba menciptakan prototipe meriam pegas dari tanah liat. Pembuatan berhasil. Aku mendapatkan item meriam kejatuhan. Getaran pada benda ini akan memicu ledakan. Ini akan memberikan kerusakan masif. Aku sangat gembira, jika levelku naik, akan kutunjukkan seni yang asli. Dengan ambisi membara, aku lanjut bekerja. Namun 1 jam kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul. Pembuatan gagal karena energi tidak cukup. Melihat 30 hasil karyaku, ini masih belum cukup. Sepertinya aku harus memulihkan energi sebelum lanjut naik level. Baru saja aku ingin memejamkan mata. Sahabatku Zhang Xiaowa mengirim 1 pesan. Patrick si bintang laut, namanya benar-benar tidak berkelas. Besok kita akan grinding bersama di alam liar J8K. Setelah membalas Yuzie, aku segera bergerak. Aku langsung mengunggah petasan tanah liat buatanku ke toko milik kakak perempuanku. Harga kupasang 1.000 koin tembaga. Saat itu, Liu Yu sedang asyik menonton TV sambil memakai masker wajah. Tiba-tiba, notifikasi toko muncul. Karyawanmu, Patrick, baru saja mendaftarkan barang baru untuk dijual. Adikku hebat juga, gerakannya cepat sekali. Gumamnya bangga sambil membuka detail produk itu dengan antusias.
Namun setelah melihat gambarnya, dia terdiam 1000 bahasa. Apa-apaan ini? Berudu dari tanah liat? Bentuknya aneh dan terlihat kusam. Siapa juga yang mau membeli barang busuk seharga 1000 koin tembaga? Kenapa tidak kau hargai 10.000 sekalian? Figurin buatanku saja hanya laku 100 koin. Di mana otakmu, bocah bodoh? Esok paginya, aku dan Zhang Xiaowa bertemu di depan gerbang kota. Banyak orang ingin bergabung dengan tim Zhang Xiaowa, tapi dia hanya memberikan satu syarat mutlak. Kalian boleh bergabung, asal bawa kakakku juga. Tapi saat mereka melihat statusku yang lemah, mengetahui aku hanya seorang profesional kehidupan, mereka semua pergi sambil mencaci maki kami. Zhang Xiaowa menyadari bahwa dia tidak bisa membentuk tim sama sekali. Wajahnya terlihat sangat cemas. Kau bisa pergi sendiri Xiao, kecuali jika kau tega meninggalkanku, ucapku sambil menunjuk hidung sendiri. Xiaowa marah besar, jangan bicara sembarangan. Aku bukan pengecut yang lari saat ada masalah, aku takkan meninggalkanmu. Sebenarnya itu hanya tes untukmu. Selamat, kau lulus. Kita berdua saja sudah lebih dari cukup. Ayo jalan, aku akan melindungimu. Sahut Xiaowa, meski ada sedikit nada khawatir dalam suaranya. Pertahananku memang kuat, tapi seranganku lemah. Bagaimana kalau paluku tidak bisa menumbangkan monster? Kita coba saja dulu. Akhirnya kami berdua melangkah gagah menuju padang rumput di luar kota. Target kami adalah slime, monster paling lemah. Di sana, banyak petualang pemula sedang sibuk berburu. Suasana sangat riuh. Bola api, terima panahku, mati kalian semua, para slime menjijikkan. Healer, cepat sembuhkan aku. Slime ini menyerudukku. Aduh. Kebanyakan tim di sana terdiri dari 5 orang. Mereka menjaga wilayah masing-masing. Setelah berjalan sebentar, aku menemukan seekor slime yang sedang sendirian. Xiaowa menatapku cemas karena aku tidak punya senjata. Tenang saja, aku punya sesuatu yang besar. Begitu aku menyerang, kau harus segera melompat. Ini adalah mahakarya bom tanah liat pertama di dunia. Aku tidak sedang bercanda, hanya kau yang punya kehormatan melihat ini. Ku keluarkan petasan berbentuk berudu itu. Xiaowa menatap ke arah celanaku dengan bingung. Kah, dari mana kau mengeluarkan benda itu? Jangan berpikir mesum. Ini dari ranselku. Ini harta karun eksklusif, berudu tanah liat. Berudu apa? Ini petasan ledak, bodoh. Saat kami berdebat, seekor slime tiba-tiba menerjang ke arah kami. Xiaowa langsung memasang kuda-kuda tempur dan menarik tubuhku ke belakang punggungnya yang tangguh. Aku hanya tersenyum tipis. Mundur dan saksikan pertunjukanku, aku pun melemparkan petasan itu ke arah slime. Benda sekecil berudu itu menghantam kepala slime, dan sedetik kemudian, ledakan dahsyat pun terjadi. Slime itu langsung hancur berkeping-keping menjadi debu. Bahkan tanah di bawahnya sampai berlubang besar. Aku pun ikut terkejut, kekuatannya benar-benar gila. Poin pengalaman dan material langka pun berhasil kudapatkan. Zhang Xiaowa mematung tak percaya. Meski slime monster level 1, petualang lain butuh kerja sama tim. Namun aku menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan satu lemparan berudu kecil. Benar-benar luar biasa. Kak, berudu itu benar-benar bisa meledak? Tentu saja, jangan remehkan kemampuanku yang sebenarnya. Ingat, aku adalah pemegang profesi ganda. Xiaowa menatapku seolah-olah aku adalah dewa yang turun dari langit. Ini terlalu kuat, benar-benar luar biasa. Kakak Xiao, tolong bawa aku bersamamu selamanya. Aku berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap padang rumput dengan gaya keren. Tenang saja. Cih, dasar tukang pamer. Ejek Xiaowa. Tiba-tiba, suara ledakan tadi memancing monster lain untuk mendekat. Demi menguji kemampuan paladin milik Xiaowa, aku membiarkannya berduel 1 lawan 1 dengan slime itu. Jual beli serangan pun terjadi. Setelah 15 menit bertarung sengit, akhirnya slime itu berhasil dikalahkan. Xiaowa mengibaskan tangannya yang mati rasa akibat benturan. Kak Xiao, rasanya aku jadi tidak berguna di sampingmu. Kita harus mencari monster yang jauh lebih kuat. Proyektilku ini terlalu mematikan untuk sekadar memburu kroco. Sangat mubazir jika hanya digunakan pada slime. Mata Zhang Xiaowa berbinar terang, tanda ia sangat setuju. Kesepakatan tercapai, mereka pun merangsek masuk lebih dalam. Sementara itu, di Akademi Dragon Soul wilayah Zhongzhou, salah satu akademi tempur elit terkuat di Huaxia. Di sana, Lin Woking sedang mengamati petasan berudu yang unik. Sesuatu di depannya hancur berkeping-keping. Matanya terbelalak tak percaya menyaksikan daya ledak benda kecil itu. Lin Woking sebenarnya adalah kolektor barang unik. Ia tak sengaja menemukannya terselip di keranjang belanjaan hari ini. Awalnya ia hanya iseng mencoba karena bosan, namun hasilnya benar-benar di luar nalar. Penemuan ini luar biasa. 2000 poin kerusakan tanpa peduli apa profesi penggunanya, benar-benar senjata curang. Mampu menghasilkan kerusakan masif tanpa batasan level. Harganya pun cuma 1000 koin tembaga. Gila. Barang sehebat ini dengan harga semurah itu? Bahkan untukku,
Seorang invoker level 45, ini sangat berguna. Di dalam dungeon, ini akan menjadi senjata pamungkas. Anehnya, belum ada rumor tentang benda hebat ini di luar. Lin Woking memutuskan untuk menyimpan rahasia ini rapat-rapat demi keuntungannya sendiri. Jika penjualnya masih punya stok, aku akan memborong semuanya. Pagi pun tiba menyinari padang rumput yang luas. Duar! Satu lagi rusa tanduk level 5 tumbang. Kakak, hari ini aku akan membuat levelmu melesat tinggi. Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Zhang Xiaowa tersenyum lebar. Secara teori, tim berisi 5 orang saja kewalahan. Biasanya butuh seharian untuk naik ke level 2, tapi mereka berdua sudah mencapai level 3 dalam setengah hari. Zhang Xiaowa tertawa lepas. Efisiensi ini benar-benar gila, bahkan lebih cepat daripada jasa joki level manapun. Jarum jam menunjukkan pukul 3 sore. Tepat saat mereka hendak pulang, seberkas cahaya putih jatuh dari langit. Cahaya itu membelah cakrawala. Sial, itu adalah instans acak di area terbuka. Keduanya terkejut bukan main. Mereka segera mendekat untuk memeriksa. Dungeon, surga slime, tipe area rahasia yang hanya muncul sekali saja. Rekomendasi level 5. Zhang Xiaowa ragu dan berbisik pelan, adik, bukankah ini terlalu berbahaya bagi kita? Level kita baru level 3 dan stok peledakmu menipis. Apa mungkin menaklukkan dungeon level 5 sendirian? Kita takkan bisa menangkap harimau tanpa masuk ke sarangnya. Peluang emas seperti ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Tenang, aku bisa merakit bom di sini dengan cepat. 100 petasan berudu pun siap diledakkan dalam sekejap. Tanpa menoleh ke belakang, mereka menerjang masuk. Di dalam, ribuan slime muncul bergelombang bagai lautan. Tim normal pasti akan memancing mereka satu persatu agar tidak terkepung. Tapi bagiku, ini adalah ladang pembantaian yang sempurna. Ayo berkumpul, lalu rasakan ledakan kata penghancur ini. Boom! Satu area langsung rata dengan tanah. Slime yang tersisa hanya bisa merayap lemah akibat ledakan dahsyat tadi. Zhang Xiaowa tinggal memberikan sentuhan akhir dengan palunya. Mereka semua sudah sekarat terkena dampak ledakan. Sihir cahaya suci diaktifkan. Di saat itulah aku menyadari sesuatu yang sangat luar biasa. Zhang Xiaowa adalah asisten yang sempurna. Dia bisa memancing musuh, menjadi tameng, sekaligus menyembuhkan luka. Aku hanya perlu berdiri di belakang dan membombardir semuanya. Setiap langkah kami dipenuhi ledakan hebat. Bangkai slime berceceran di mana-mana. Saat mencapai ujung dungeon, sesosok monster raksasa menanti kami. Raja Slime Elite level 10. 10.000 poin nyawa, ukurannya setinggi gedung bertingkat, dia punya kemampuan menyeruduk dan membelah diri. Gawat, jika tidak dihabisi sekaligus, kita akan terkepung. Aku berpikir sejenak lalu berteriak, kakak, mari kita lepaskan seluruh daya tembak kita sekarang juga. Ku keluarkan 20 petasan terakhir. Masing-masing 10, mari kita buat pesta kembang api terbesar. Ide gila, mari kita buat kekacauan total. Zhang Xiaowa berteriak penuh semangat yang membara. Mereka melepas pakaian dan menggunakannya untuk membungkus petasan menjadi satu bom raksasa yang sangat mematikan. Mengendap-endap, saat Raja Slime tertidur. Serangan kejutan dimulai dari jarak 30 meter. Aku memberi aba-aba. 2 paket bom meluncur bersamaan, lalu kami lari menjauh secepat kilat. Suara ledakan mengguncang dunia. 20 ledakan beruntun menghantam, nyawa sang raja terkuras habis seketika. Padahal 5 bom saja sudah cukup untuk menghabisinya, tapi kami malah menggunakan 20 sekaligus. Duh! Hatiku agak perih melihat koin tembaga yang terbuang sia-sia demi ledakan berlebihan ini. Sial, pertarungan yang sangat brutal namun singkat. Zhang Xiaowa hanya bisa melongo melihat pembantaian yang tak masuk akal itu. Hanya satu ledakan bom menghasilkan 2.500 kerusakan. Bos elit Raja Slime tumbang, EXP plus 6.000 beserta jarahan melimpah. Mahkota Raja Slime langka telah didapatkan. Pertempuran ini benar-benar gila, inilah sensasi menumbangkan bos besar di bagian kedua. Cahaya kenaikan level menyinari mereka berdua hingga mencapai level 7. Semua kemajuan pesat ini terjadi hanya dalam 1 hari saja. Aku segera memeriksa inventaris dengan jantung berdebar. Item langka tipe aksesori, mahkota slime, akhirnya resmi menjadi milikku. Persyaratan peralatan minimal level 5 tanpa batasan status tambahan. Sebuah harta karun dasar yang menyimpan potensi luar biasa. Pertahanan fisik 10, spirit 10, konstitusi 10. Efek spesialnya mampu meredam serangan fisik tanpa syarat penggunaan apapun. Ini benar-benar penemuan hebat. Mataku berbinar kegirangan dan aku langsung mengenakan mahkota megah itu di kepalaku saat itu juga. Mahkota emas berkilau seketika muncul di kepalaku. Penampilanku berubah drastis hingga membuat Zhang Xiaowa melongo dengan air liur menetes. Aku tersenyum tipis melihat reaksinya. Sekarang saatnya momen mendebarkan, pembukaan peti harta karun. Tiba-tiba cahaya emas meledak keluar. Zhang Xiaowa gemetar karena antusias. Dia mendapatkan permata hijau tingkat pemula yang memberikan tambahan 30 poin nyawa.
Jika dijual, permata ini bisa ditukar dengan perlengkapan level 5 yang hebat. Namun, tiba-tiba muncul satu lagi pancaran cahaya emas. Saat hadiah utama terungkap, pupil mata kami membesar seketika. Kami menelan ludah, seolah baru saja menemukan rahasia besar dunia ini. Astaga, ini ternyata adalah buku keterampilan eksklusif Paladin. Sebuah item tingkat tinggi yang sangat langka dan luar biasa mahal. Keterampilan cahaya suci, tingkat lanjut. Butuh level 20 untuk bisa mempelajari dan menguasai kekuatan suci yang dahsyat ini. Syaratnya harus menguasai cahaya suci level maksimal. Efeknya adalah kemampuan pemulihan instan yang sangat kuat pada satu target. Mampu memulihkan status secara masif dan memberikan kerusakan fatal pada undead. Jika barang ini dijual, harganya pasti akan selangit. Buku ini bisa laku ratusan ribu keping tembaga di pasaran. Benar-benar sebuah keberuntungan besar yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Aku menatap Zhang Xiaowa dalam diam lalu memberikan buku itu. Ambillah. Dia syok. Benarkah ini untukku, ayah? Zhang Xiaowa langsung berlutut di hadapanku dengan penuh hormat. Jika bukan karena bantuanmu hari ini, aku takkan pernah berhasil. Mendengar dia terus berteriak ayah, aku mencoba menenangkan perasaan. Ya, seorang saudara sejati takkan membiarkan temannya jatuh terpuruk. Aku tak mungkin memperlakukannya tidak adil. Hubungan kami pun naik kasta, dari sekadar saudara menjadi hubungan ayah dan anak. Sesampainya di rumah, meja sudah penuh dengan hidangan lezat. Kak Li Weiyu bernyanyi kecil sambil menyajikan makanan dengan sangat bahagia. Kak, apa kau mencuri uang? Tanyaku heran. Dia membalas ketus, mulutmu itu benar-benar tidak bisa bicara baik sedikit ya? Li Weiyu bercerita dengan misterius bahwa hari ini ada orang kaya yang memborong habis semua boneka tanah liat buatannya. Aku untung 30.000 sekaligus, termasuk boneka kecebong jelek buatanmu itu juga laku tanpa mereka sadari, serunya girang. Kecebong jelek? Itu adalah bom tanah liat yang sangat kuat, kah? Apa kau tidak paham juga betapa berharganya itu? Setelah makan malam, aku memasukkan 10 bom lagi ke toko kakakku. Rahasia kekuatan peledak ini harus segera aku manfaatkan. Inilah kecebong peledak yang mematikan. Setelah melihat kekuatannya hari ini, aku menaikkan harganya menjadi 2.000 keping tembaga per biji. Sementara itu di Akademi Roh Naga, Lin Wanqing terkejut menerima notifikasi barang baru yang masuk ke toko langganan rahasianya. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memborong habis ke 10 kecebong peledak itu dengan perasaan yang sangat puas dan gembira. Senjata ini sangat praktis untuk dibawa ke dungeon karena tidak mengonsumsi mana ataupun membutuhkan waktu jeda keterampilan sama sekali. Menghasilkan 2.000 kerusakan instan, ini adalah kartu as yang sangat berguna untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat paling kritis. Jika aku terus memborongnya, rahasia ini hanya akan jadi milikku sendiri, gumam Lin Wanqing dengan rencana besar di kepalanya. Dengan bantuan bom misterius ini, dia yakin bisa menaklukkan dungeon tingkat tinggi dan memenangkan kompetisi besar sekolah tahun depan. Dia menatap bom berbentuk kecebong di tangannya dengan penuh harap. Peluangnya untuk menjadi yang terbaik kini terbuka sangat lebar. Bentuknya mirip bintang laut Patrick, pikirnya lucu. Jika ada kesempatan, dia sangat ingin bertemu langsung dengan sang pembuatnya. Di saat yang sama, Li Weiyu histeris melihat notifikasi tokonya. 10 barang konyol buatan adiknya itu kembali ludes terjual habis. Dia berlari ke arahku sambil menunjuk-nunjuk dengan wajah tidak percaya. Matanya melotot tajam seolah melihat tumpukan uang di depanku. Kita akan kaya raya. Barang rongsokanmu dibeli lagi oleh orang bodoh seharga 20.000 keping tembaga, teriaknya penuh semangat. Aku sempat senang, tapi kemudian mengernyitkan dahi. Rongsokan? Orang bodoh? Apa kau benar-benar melihat kegunaan barang yang aku jual itu? 10 menit kemudian, setelah penjelasanku yang panjang lebar, barulah Li Weiyu memahami betapa mengerikannya barang yang dia anggap sampah itu. Ya Tuhan, bom tanah liat ini bisa menghancurkan monster level 10? Dia terpaku menyadari potensi tempur adiknya yang sangat luar biasa. Jangan khawatir, besok masih ada hari lain. Bangunlah pagi-pagi, aku akan membawamu untuk menaikkan level dengan cara yang gila. Keesokan subuhnya, Zhang Xiaowa datang dan menepuk dadanya penuh semangat. Dia berjanji akan membantu kakak perempuanku naik level tanpa ragu. Kakak perempuanku hanya bisa menunduk malu mendengar tawaran itu. Perasaan haru mulai menyelimuti hatinya melihat dedikasi tulus dari mereka berdua. Ajak aku atau kalian mustahil bisa naik level. Tapi ya sudahlah, lupakan saja. Zhang Xiaowa sama sekali tidak keberatan. Hubungan kami kini sudah seperti ayah dan anak kandung. Setelah 5 hari grinding tanpa henti, kami bertiga akhirnya berhasil mencapai level yang sama. Level 7 secara bersamaan. Aku mengeluarkan mahkota slime dan memakaikannya ke kepala Li Weiyu perlahan. Usai berdiskusi dengan Zhang Xiaowa, saatnya kami bergerak ke hutan boar untuk memburu lebih banyak level. Wilayah itu jauh lebih berbahaya, kau harus punya perlindungan agar tidak menghambat pergerakan tim. Li Weiyu memakai mahkota itu dengan mantap, seketika pesonanya naik ke level yang benar-benar baru. Bas seorang ratu agung. Kak Weiyu cantik sekali, puji Zhang Xiaowa. Jika kau punya kelas petarung, kau pasti akan menjadi sosok legendaris yang bersinar.
Namun aku tak belum selesai, aku langsung melototinya. Jangan berani-berani, aku ini ayahmu, kau malah lancang ingin menjadi adik iparku sendiri. Di sela candaan, tim kami berangkat menuju hutan boar. Kini aku bukan lagi pria lemah seperti dulu. Tak peduli berapa banyak barang atau petasan yang aku pajang di toko milikku saat ini. Para sultan akan memborong semuanya tanpa ragu. Sekarang, aku tidak perlu lagi mencemaskan jumlah stok amunisi. Aku menghujani musuh sesuka hati. Setiap boar yang muncul langsung disambut ledakan meriam yang dahsyat. 100 boar tumbang dalam sekejap. Bar pengalaman melonjak drastis. Level 8 sudah di depan mata hari ini. Saat kami bertiga sedang beristirahat, tiba-tiba sebuah teriakan minta tolong memecah kesunyian dari kejauhan. Mendengar jeritan itu, Li Weiyu yang berhati emas langsung bergegas menuju sebuah tempat terbuka. Di sana ada tim berisi 2 orang. Seorang penyihir sedang bertarung maut melawan elit boar. Ternyata itu Fan Ruru. Bagaimana bisa dia ada di sini? Zhang Xiaowa langsung mengenali teman sekelasnya. Jika dia teman biasa, Zhang Xiaowa pasti menolong. Namun Fan Ruru punya catatan hitam yang memuakan. Dialah yang memfitnah profesiku sebagai kelas pendukung rendah hingga aku dikucilkan. Dendam itu masih membekas. Menolongnya? Meski enggan, Zhang Xiaowa menoleh padaku. Membantu orang seperti dia? Apa kau bercanda? Biarkan saja mereka bertarung sampai mati, baru kita ambil rampasannya. Aku bukan orang yang naif. Aku tak bisa menahan diri untuk bicara. Jika hari itu Fan Ruru tidak mengkhianatiku secara terang-terangan, mungkin aku masih menganggapnya teman. Tapi sekarang, jangan harap ada setitik pun belas kasihan dariku. Bagaimana mungkin aku diam saja? Mereka tetaplah manusia, ucap Li Weiyu dengan nada penuh kecemasan. Kak Weiyu benar. Zhang Xiaowa seketika merasa malu setelah mendengar teguran tulus dari kakaknya itu. Ia langsung merangsek maju. Saat si penyihir hampir tumbang, Zhang Xiaowa melepaskan sihir penyembuh tepat waktu. Ia pasang badan dengan perisainya. Si penyihir menatap penuh syukur karena nyawanya baru saja terselamatkan. Tanpa bantuan itu dia pasti tewas. Aku dan Li Weiyu akhirnya muncul. Kalian? Fan Ruru tertegun. Dia mengenali kami yang datang mendekat. Bagaimana bisa mereka ada di sini? Fan Ruru terlihat kecewa. Jika tim elit berlima yang datang, mereka punya harapan. Tapi yang muncul hanyalah 2 orang pemula. Apalagi salah satunya cuma pengrajin sampah. Mustahil mengalahkan bos. Mundur. Biarkan Healer memulihkan lukamu. Biarkan Holy Knight yang menahan di depan. Aku segera mengambil komando untuk menumbangkan bos besar ini. Penyihir bernama Tian Ziwei itu mundur ke arah Fan Ruru agar lukanya bisa segera diobati terlebih dahulu. Rencananya dia akan kembali menyerang setelah pulih. Namun tiba-tiba, Fan Ruru berbisik dengan sangat licik. Dia memang paladin, tapi temannya cuma pengrajin rendahan. Kita mustahil bisa mengalahkan Raja Boar ini. Tian Ziwei terkejut mendengar itu. Bagaimana bisa? Mereka datang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan kita. Kalau kita kabur, mereka pasti mati. Namun Fan Ruru membalas dingin, biarkan saja mereka mampus. Salah sendiri sok pahlawan padahal kemampuan mereka rendah. Itu sudah jadi nasib sial mereka. Sebenarnya Fan Ruru ingin lari sendiri, tapi dia butuh pelindung untuk menjaga keselamatannya di jalan. Melihat rekannya ragu, Fan Ruru menarik tangannya. Kakak, kau ingin kita berdua mati konyol di sini? 3 orang mati lebih baik daripada 5. Rayuan maut itu membuat pikiran Tian Ziwei seketika menjadi tumpul. Akhirnya ia terseret oleh egoisme Fan Ruru. Keduanya pun menghilang dengan cepat di balik rimbunnya hutan. Di sisi lain, Zhang Xiaowa mulai terdesak hebat. Sambil merapal sihir suci, ia berteriak meminta bantuan dariku. Cepat, gunakan sihir penyembuh dan fokuskan serangan api. Apa masih ada penyihir lain di sana? Sialan, orang itu malah kabur. Padahal aku datang dengan niat tulus untuk menolong. Li Wei tertegun saat melihat orang itu pergi begitu saja. Hasil ini benar-benar di luar dugaannya. Beruntung, Zhang Xiaohua sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan, sehingga dia tidak merasa panik sedikit pun. Raja babi hutan menyeruduk Xiaohua hingga terpental ke udara. Di tengah celah itu, aku segera melesat. Dengan gerakan secepat kilat, aku meluncur tepat di bawah perut buncit sang raja babi hutan. 10 bola bom dalam tas kain segera kutempelkan dengan kuat pada perut makhluk buas itu. Aku lalu melemparkan petasan ke tanah untuk memicu getaran, tekanan besar mulai terasa di bawah sana. Seketika, seluruh peledak itu terpicu bersamaan, sebuah dentuman dahsyat mengguncang seluruh medan pertempuran. Suara menggelegar memekakan telinga, Raja Babi Hutan itu pun terpental tinggi akibat serangan telak tadi. Raja Babi Hutan elit berhasil dikalahkan, 2000 poin pengalaman dan zirah kulit biru didapatkan. Level naik. 5 poin atribut bebas diperoleh. Setelah pertarungan itu, seluruh anggota tim mengalami kenaikan level. Sudahlah Ciao Ciao. Li Wei baru menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar karena terlalu naif. Jika dia tidak bersuara tadi, mereka tak akan terjebak dalam bahaya. 2 orang itu benar-benar tidak tahu diri.
Li Wei menyadari bahwa dua orang yang mereka selamatkan justru melarikan diri. Dunia luar ternyata sangat kejam. Bahkan penyihir level 10 pun bisa tewas seketika jika melakukan kesalahan saat menghadapi seorang bos. Kemenangan ini murni berkat bom tanah kakakku. Tanpa kekuatannya, aku mungkin sudah tewas karena kebodohanku. Tak apa kak, anggap ini pelajaran. Aku tersenyum lebar untuk menghibur hatinya yang sedang gundah. Orang yang tak teruji tak layak untuk ditolong. Perburuan di hutan babi hutan pun terus berlanjut. 10 hari kemudian, cahaya kenaikan level menyelimuti kami. Kami bertiga akhirnya mencapai level 10 sepenuhnya. Kini saatnya menuju pusat promosi kelas. Kekuatan baru yang lebih hebat sudah menunggu di sana. Setiap 10 level, seorang profesional bisa melakukan promosi kelas untuk membangkitkan skill eksklusif yang mematikan. Skill eksklusif Master Tanah adalah kendali tanah. Kemampuan ini akan membuatku bersinar di setiap turnamen. Kami tiba di pusat promosi dan dipandu masuk. Atmosfer di dalam gedung ini terasa sangat mengintimidasi. Batu promosi dibagikan kepada semua orang. Karena memiliki kelas ganda, aku mendapatkan 2 buah batu. Begitu memasuki ruangan pribadi, aku segera menghancurkan batu pertama. Proses evolusi pun dimulai dengan instan. Batu itu berubah menjadi ribuan kunang-kunang cahaya yang berputar indah sebelum menyatu ke dalam tubuhku. Promosi berhasil. Semua atribut meningkat 10 poin. Kini aku resmi menjadi seorang master tanah pemula. Atribut dasarku melonjak drastis. Skill eksklusif kontrol tanah kini telah menjadi bagian dari kekuatanku sekarang. Aku bisa mengendalikan tanah dalam radius 100 meter. Tanpa menunggu, batu kedua langsung kuhancurkan berkeping-keping. Promosi sukses. Seluruh atribut meningkat 10 unit. Selamat, kini kau telah menjadi seorang detonator pemula. Kekuatan fisik dan mental milikku meningkat luar biasa. Sebuah skill eksklusif baru kembali berhasil aku dapatkan. Ledakan jarak jauh dengan kendali kata sandi. Radius 100 meter kini menjadi zona kematianku. Mari berangkat. Mataku berbinar penuh semangat melihat skill baru ini. Sekarang aku tak perlu lagi melakukan gerakan berbahaya. Cukup dengan satu pikiran, ledakan akan terjadi. Sebuah senyum tipis muncul, seni ledakanku mulai sempurna. Sesampainya di rumah, aku langsung bekerja gila-gilaan demi meningkatkan level kemahiran dari setiap teknik meledakku. 20 hari kemudian, teknik meledak tanah beku milikku akhirnya berhasil mencapai tingkat menengah yang mematikan. Dengan arahan kakak, aku menciptakan laba-laba tanah peledak. Inilah mahakarya seni yang akan mengguncang dunia. Namun, biaya eksperimen ini sangat mahal. Seluruh tabunganku habis tak bersisa demi membeli bahan baku. Aku pun menjual 600 meriam katak. Tak disangka, seorang pemain besar memborong semuanya seketika. 1,2 juta keping perunggu kini di tangan. Aku langsung bergegas membeli sebuah truk off-road. Mengendarai truk mewah seharga 1 juta keping ini, aku melesat menuju zona monster tingkat tinggi. Bukit berbisik menyambutku dengan hutan lebat. Truk besar itu segera kumasukkan ke dalam ruang penyimpanan backpack. Medan ini sangat sulit dilalui. Tunggangan memang jauh lebih efektif. Namun harganya masih sangat mahal sekali. Monster pohon level 10 terlihat di depan mata. Mari kita uji kekuatan baruku ini padamu sekarang. 10 laba-laba tanah liat meluncur dari tanganku, merayap cepat menuju pohon target di bawah kendali penuhku. Saatnya memanen hasil latihan keras ini. Mari kita lihat seberapa dahsyat ledakan yang dihasilkan. 1 detik berselang. Boom. 5 titik di pohon itu meledak secara bersamaan dengan kekuatan mengerikan. Angka kerusakan melonjak gila-gilaan hingga meluap. Musuh benar-benar hancur lebur dalam sekejap mata oleh serangan tadi. Tanpa pembagi poin pengalaman, aku bisa naik 2 level sekaligus. Di sini, aku adalah sang dewa kematian. Aku menebas setiap monster yang berani muncul tanpa ampun. Nyawa mereka melayang begitu cepat hingga tak kusadari. Kegelapan mulai menyelimuti hutan. Satu lagi terian berduri tumbang tepat saat aku mulai merasa bosan dengan leveling ini. Di tengah keluhanku, sesosok bayangan hitam muncul di tanah, perlahan diikuti bangkitnya seorang wanita dari kegelapan itu. Jelas ini adalah efek sebuah skill. Aku langsung bersiap siaga. Siapa kau? Apa maumu muncul tiba-tiba? Suaranya terdengar sangat lembut bagaikan denting lonceng angin. Tolong. Bisakah kau membantuku, wahai pengembara? Cahaya api menyingkap wajahnya gadis cantik berusia sekitar 18 tahun dengan siluet tubuh yang sangat anggun. Kecantikannya sanggup meluluhkan hati pria manapun, namun aku justru semakin mengernyit dan meningkatkan kewaspadaan penuh. Maaf, aku cuma pemula level 10. Sosok yang muncul selarut ini di tempat berbahaya pastilah bukan orang biasa. Kemampuannya muncul dari bayangan tadi sudah membuktikan kekuatannya. Wanita misterius itu tampak tak percaya pada penolakanku. Kau ingin menipu siapa? Mana mungkin seorang pemula level 10 berani menginjakan kaki di perbukitan maut ini? Bukit Whispering Wind bukan tempat main-main. Perkenalkan, aku Zhao Miao Miao, mahasiswi dari Akademi Perang. Kau benar-benar tak mau menolongku? Tanyanya. Kemampuanku sangat terbatas, sebaiknya kau pergi saja sekarang, balasku dingin.
akan ada imbalan besar. Namun, meski kau menawarkan bintang di langit, itu takkan mengubah pendirianku. Zhou Miao Miao terdiam. Dia sedikit mengernyit, lalu berbisik pelan, bagaimana jika imbalannya? Sebuah buku skill tingkat legendaris? Aku tersentak kaget. Bisa kau ulangi lagi? Apa tadi kau bilang? Buku skill tingkat legendaris? Mataku terbelalak penuh ketidakpercayaan. Item legendaris berwarna oranye adalah harta karun yang sangat mustahil ditemukan. Barang seperti itu bahkan takkan ada di pasar gelap manapun. Kau pasti bercanda, mana mungkin benda itu ada di sini. Aku tidak perlu berbohong padamu. Tanpa ragu, Zhou Miao Miao mengeluarkan sebuah buku kuno dan melemparkannya ke arahku. Buku itu mendarat tepat di tanganku. Buku skill, teknik penerbangan swallow tingkat legendaris yang legendaris. Batas level 10 dan tanpa batasan kelas. Inilah keajaiban item legendaris yang mengabaikan segala aturan sistem dunia. Meningkatkan atribut agility secara permanen. Sial, ini benar-benar buku skill tingkat legendaris yang sangat gila. Tubuhku seketika terpaku. Ini terlalu luar biasa. Yang paling penting, buku ini bisa dipelajari oleh profesi apapun. Skill ini mengabaikan batasan kelas dan sangat berguna bagiku untuk menghindari segala bahaya tak terduga nantinya. Tanpa pikir panjang, langsung kupelajari. Notifikasi muncul. Anda telah mempelajari skill pasif, Swallow Flight Evasion. Tubuhku terasa seringan burung walet. Status dasar agility milikku melonjak 100 poin secara permanen sekarang. Zhou Miao Miao terkejut melihatku langsung mempelajarinya. Padahal, nilai dari buku skill ini benar-benar tak ternilai harganya. Jika dilelang, harganya pasti akan mencapai angka yang selangit. Orang biasa takkan berani mempelajarinya begitu saja. Seharusnya benda itu bisa ditukar dengan gunung emas atau peralatan tempur kelas atas lainnya untuk memperkuat diri. Apa ada masalah? Tanyaku tenang. Zhou Miao Miao hanya menggigit bibir melihat sikap acuh tak acuhku ini. Di tengah malam begini, kalian tidak takut? Seorang prajurit di sampingnya terdiam sejenak, lalu menatapku dengan tajam. Si pria berbekas luka menoleh ke arah bosnya. Ketua, apa yang dikatakan bocah ini ada benarnya juga. Aku sedikit menghela napas lega, namun tiba-tiba tawa sinis meledak dari mulut si pria berwajah codet itu. Tak peduli apa alasannya, habisi mereka sekarang juga. Urusan lainnya bisa kita pikirkan nanti. Perintahnya kejam. Sekelompok orang itu langsung merangsek maju dengan senjata terhunus. Apa sebenarnya yang ada di otak orang-orang ini? Firasat buruk menyergapku. Tunggu. Teriakku keras, berusaha menghentikan aksi brutal si wajah codet yang haus darah itu. Kalian masih muda, janganlah memilih jalan kriminal. Namun, kata-kataku justru disambut dengan gelak tawa yang sangat menghina. Mereka tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Si wajah codet tertawa terbahak-bahak. Di alam liar tak ada kamera pengawas. Siapa yang tahu kalau kami membantaimu di sini? Dia bersiap menyerang lagi. Tahan dulu. Teriakku sekali lagi. Si wajah codet mulai kehilangan kesabaran. Apa? Kau sudah menemukan solusinya? Katakan di mana wanita itu, maka mayatmu akan tetap utuh. Aku tersenyum tipis. Aku punya satu saran untukmu. Aku menyeringai tipis. Pernahkah kalian mendengar tentang penjahat yang mati karena terlalu banyak bicara? Saat itu juga, laba-laba tanah liat sudah merayap ke tubuh mereka tepat saat si muka luka. Dan komplotannya menyadari ada yang salah. Namun, detik berikutnya, laba-laba yang menyelimuti tubuh mereka menerima perintah peledakan. Boom! Dalam sekejap, 5 orang itu hancur berkeping-keping menjadi debu. Saat kelima pria itu mencoba bangkit dengan murka, perhatian mereka teralihkan sepenuhnya oleh keberadaanku. Meo! Kilatan belati muncul dari kegelapan di belakang mereka. Dalam sekejap, 5 nyawa tumbang ke tanah. Semuanya berakhir. Aku terpaku saat Zhou Miao Miao perlahan muncul dari balik bayang-bayang kegelapan yang pekat. Belati di tangannya masih meneteskan darah segar. Siapa sangka gadis semanis ini adalah pembunuh berdarah dingin? Dia bersikap seolah tak terjadi apapun. Diam-diam, aku menggerakkan kaki, berniat untuk segera melarikan diri. Berada di dekat wanita yang membunuh tanpa berkedip, jelas itu bukan pilihan yang bijak bagi nyawaku. Kumpulkan jarahannya. Zhou Miao Miao berbalik dengan tatapan tajam. Jangan coba kabur, kau juga adalah kaki tanganku. Aku akan melaporkanmu jika berani lari. Akhirnya, aku terpaksa tunduk di bawah tirani gadis mengerikan ini. Dia memeriksa mayat-mayat itu. Sial, aku baru menyadari betapa gilanya situasi ini setelah melihat peralatan mereka. Mereka semua adalah profesional level 30 ke atas. Sebagian besar perlengkapan mereka berwarna ungu kelas langka. Zhou Miao Miao bisa membantai mereka seketika, kekuatannya benar-benar tidak masuk akal. Lihat saja ekspresiku yang kebingungan ini. Zhou Miao Miao tertawa, aku cuma bercanda. Mereka itu pengikut sekte sesat, sedangkan aku murid akademi pertempuran. Aku menerima misi berburu buronan. Membunuh sampah seperti mereka sepenuhnya legal di mata hukum. Aku mulai paham.
Rupanya seseorang bisa dipaksa menjadi profesional tempur melalui kekuatan batu kegelapan. Namun mereka harus mengabdi pada sekte. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya profesi yang kau miliki itu? Metode serangannya sangat unik. Aku hanya profesional kelas pekerja, jawabku, tapi dia jelas tidak percaya. Zhou Miao Miao langsung melancarkan serangan balik menggunakan skill pengintai kelas pencuri untuk memeriksa statusku secara paksa. Panel status pun muncul. Nama, Li Chao. Pekerjaan, seniman tanah liat junior dan ahli peledak junior. Level 11? Ya ampun. Kau benar-benar kelas pekerja tapi memiliki profesi ganda, teriaknya dengan sangat terkejut. Baru level 11 tapi sudah berani berada di sini, dia melompat kegirangan seolah menemukan benua baru. Profesi ganda sangatlah langka, tapi bagi kelas pekerja itu hampir mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Kau benar-benar mengejutkanku. Jadi kau menghadapi para kultis itu hanya dengan metode tanah liat ini? Zhou Miao Miao menatap laba-laba tanah liat kecil di tangannya dan tidak bisa menahan rasa kagum yang besar. Bom laba-laba tanah liat C1. Dibuat oleh Patrick Star. Memicu ledakan dahsyat saat detonasi diaktifkan. Jika penglihatanku benar, kelas ganda ini menggabungkan seni tanah liat dengan keahlian penghancur yang mematikan. Dua profesi yang sama sekali tidak berhubungan, tapi dia berhasil menciptakan senjata baru berupa bom tanah liat. Jika benda ini terus dikembangkan, bayangkan kekacauan besar apa yang akan terjadi di dunia ini nanti. Bagaimana bisa bom laba-labaku ada di tanganmu? Aku benar-benar tercengang melihat kecepatan tangannya yang luar biasa. Kau tidak tahu? Pencuri punya skill bernama tangan tersembunyi, ucap Zhou Miao Miao sambil menyeringai dengan penuh kemenangan. Zhou Miao Miao memasukkan bom itu ke tasnya. Halo, bukankah tindakanmu ini sudah sangat tidak sopan sekali? Dia tidak hanya menggunakan skill pengintai secara ilegal, tapi juga berani mencuri barang langsung dari tas pribadiku. Apa kau keberatan? Tanyanya santai. Dia mulai menatapku dengan cara yang berbeda, seolah melihat harta karun. Gadis ini menyadari bahwa aku mampu mengubah benda biasa menjadi sihir yang sangat mematikan dan berbahaya. Meski baru level 11, kekuatanku tak boleh diremehkan. Ayo berteman, ajaknya setelah kami resmi menjadi rekan. Aku berhenti sejenak lalu bertanya. Benda seberharga itu, kenapa kau begitu rela memberikannya kepadaku tadi? Zhou Miao Miao terdiam. Tadi itu darurat, aku hanya ingin memberimu umpan mewah agar kau mau membantuku. Benda sebagus itu, kupikir kau takkan berani memakainya sekarang dan pasti berniat untuk menjualnya nanti. Di tempat terpencil ini, akses bank perdagangan sedang mati. Kau terpaksa menyimpannya saja di dalam tasmu. Rencanaku adalah mencurinya kembali setelah kita kembali ke kota menggunakan skill pencuriku secara diam-diam. Tapi siapa sangka kau malah langsung mempelajari buku skill itu tanpa ragu sedikit pun. Benar-benar gila. Sial, rencananya benar-benar licik dan tersusun sangat rapi. Untung saja aku berhasil mengambil keuntungan darinya. Baiklah, bantuan telah kuberikan dan kini kita impas. Dunia ini sangat luas dan perjalanan kita masih sangat jauh. Sampai jumpa jika takdir mengizinkan. Setelah berpamitan, dia bersiap pergi. Namun tunggu sebentar. Tampaknya Zhou Miao Miao sama sekali tak berniat membiarkanku pergi begitu saja. Padahal perjalananku ke kota Jiancheng kali ini memiliki sebuah misi buruan. Tadi ada lebih dari 5 anggota sekte jahat, 1 tim tersisa dan 1 telah tumbang. Aku mengajakmu bergabung untuk membasmi mereka. Alisku sedikit berkerut. Bolehkah aku menolak? Aku malas terlibat dalam kekacauan ini. Orang-orang itu semuanya level 30 ke atas. Apa mungkin level 10 sepertiku bisa menyentuh mereka? Zhou Miao Miao tersenyum tipis dan berkata, tentu, kau bebas menolak, aku bukan bagian dari sekte manapun. Aku tak akan memaksamu. Aku kembali membungkuk hormat, jalanan masih sangat panjang dan mendaki. Sampai jumpa jika takdir mempertemukan kita lagi. Tiba-tiba, Zhou Miao Miao mengeluarkan sebuah buku dengan ekspresi penuh penyesalan. Sayang sekali, ucapnya. Padahal aku berniat memberimu buku skill tingkat legenda ini. Mendengar itu, aku langsung berbalik dengan wajah serius dan berkata, sebenarnya, masalah buku skill itu tidaklah penting. Alasan terbesarku adalah karena aku sangat membenci kejahatan yang merajalela. Zhou Miao Miao tersenyum licik sambil memainkan buku skill di tangannya. Ini adalah skill eksklusif level 20 untuk kelas combat mage marionet yang sangat langka. Syarat asli untuk mempelajari teknik manual ini adalah teknik pengendalian wayang harus mencapai level maksimal. Tapi bagimu itu tak perlu. Kau bisa langsung mempelajarinya. Skill ini berfungsi untuk mewarnai boneka marionetmu. Biarkan bonekamu berkamuflase. Kupikir tanah liatmu akan sangat berguna. Dan benar saja. Ini sangat luar biasa. Aku benar-benar kegirangan. Skill ini sangat berguna bagiku jika aku melapisi laba-labaku dengan lapisan kamuflase hitam pekat. Mereka akan mustahil terdeteksi di bawah naungan kegelapan malam. Kakak perempuanku dulu biasa membuat figurin seperti ini.
Menggunakan krayon warna dan mewarnainya, perlahan membutuhkan usaha dan waktu yang sangat besar. Namun dengan skill ini, pewarnaan terjadi secara instan dan hasilnya terlihat jauh lebih realistis. Aku bahkan bisa menggunakan skill ini untuk menciptakan klon tanah liat diriku sendiri. Baru saja aku ingin merebutnya, Zhou Miao Miao langsung menariknya kembali. Apa yang kau pikirkan? Ini adalah buku skill tingkat legenda, tahu? Kau pikir ini barang murahan? Zhou Miao Miao mengangkat 3 jarinya. Berjanjilah padaku 3 hal sebagai syaratnya. Maka buku skill ini jadi milikmu. Pertama, bekerja samalah denganku untuk menghabisi anggota sekte itu. Oke, tapi mari perjelas satu hal. Aku hanya bertanggung jawab untuk serangan kejutan. Tentu saja. Serunya. Sekarang, syarat kedua, kau haruslah seorang lulusan SMA. Aku menuntutmu untuk masuk ke Akademi Pertarungan Profesional Jingzhou Qingfeng. Aku tertegun sejenak. Tak kusangka dia akan memberikan syarat seperti itu, padahal tujuan utamaku memang ke sana. Akademi Pertarungan Profesional Jingzhou Qingfeng. Benar-benar ambisius, sesuai dengan standar rekan yang dicari oleh Zhou Miao Miao. Syarat ketiga, begitu kau berhasil sampai dan diterima di Akademi Qingfeng nanti, kau harus bergabung dengan timku. Buku skill ini akan langsung kuberikan padamu. Aku mulai mengerti maksud tersembunyinya. Ternyata Zhou Miao Miao adalah murid di Akademi Qingfeng, dan dia melihat potensi besar yang ada dalam diriku. Senyum tipis muncul di bibirku. Belum resmi masuk saja dia sudah mengikat orang penting seperti nenek itu. Keluarga nenek itu pasti luar biasa. Meski aku masuk ke Qingfeng sebagai murid tahun pertama nantinya, itu bukan masalah besar. Aku bisa melompati kelas asalkan menjadi nomor 1 di kompetisi tahunan. Aku bisa langsung naik ke tahun kedua. Berapa orang anggota timmu saat ini? Untuk sekarang, belum ada. Kita akan membentuk grup setelah kau mendaftar nanti. Deal. Zhou Miao Miao tersenyum manis, senang bekerja sama denganmu, adik kecil. Setelah mencapai kesepakatan, kami berdua melakukan persiapan dan berangkat. Aku segera mengeluarkan kendaraan andalanku. Meriam tembok besar. Baru saja aku pamer, Zhou Miao Miao langsung mencibir, simpan saja mainan konyolmu itu. Dia menatapku remeh lalu melambaikan tangan. Seekor monster tunggangan muncul, macan tutul hitam raksasa dengan tubuh yang sangat gesit. Di kegelapan malam, matanya memancarkan cahaya hijau yang mengerikan. Sial, perbandingan harta ini benar-benar membuatku malu. Aku menyimpan meriamku dan naik ke punggung macan hitam itu. Sementara itu, satu tim sedang berada di Razor Canyon. Mereka sedang mengepung bos jiwa pedang bayangan level 40. Nyawa sang bos sudah dalam kondisi yang sangat kritis. Sang pemimpin berserker bertanya tentang keberadaan anggota lainnya. Seorang priest anggota sekte menjawab bahwa mereka sedang mengejar wanita itu. Dia belum kembali juga? Sang berserker tertawa dingin. Kalau begitu, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka sendiri. Selama kau berhasil mendapatkan item bos itu, semua bahan dan energi spiritual akan diserahkan pada Master Hall. Sisa jarahan dibagi rata, 4 anggota sekte lainnya langsung bersorak penuh kemenangan. 5 orang berkurang, berarti jatah harta untuk mereka akan jauh lebih berlimpah dan memuaskan. Zhou Miao Miao mengintai dari truk, 5 orang mengepung monster raksasa setinggi 10 meter. Tubuhnya legam seperti hantu dengan 2 katana mematikan, sungguh monster yang sangat meneror jiwa. Kelima anggota sekte itu bukan tandingan lemah, mereka bertarung sengit melawan sang bos. Melalui skill pengintai, Zhou Miao Miao berbisik bahwa bos itu hampir mati, waktunya beraksi. Bergeraklah sesuai situasi, aku masuk mode siluman, bos level 40, jiwa bilah bayangan. Darah monster ini mencapai 263 miliar 1 juta, benar-benar kelas atas. Dilengkapi tebasan bayangan, serangan kejutan, panen jiwa, hingga kemampuan meledakkan diri saat mati mengintai. Alisku berkerut melihat panel informasi, terlalu berisiko jika harus menghadapi orang dan monster sekaligus. Fokus curi monsternya dulu, dengan kendali penuh, kukerahkan pasukan laba-laba tanah liat andalanku. Saat musuh lengah, 25 laba-laba tanah liat merayap masuk mengepung posisi strategis bos. Mereka mendekati target, dan saat darah bos kritis di angka 900, boom, meledak. Bersamaan dengan sihir naga api, sang raja monster pun tumbang, sang pelahap bayangan akhirnya takluk. 100.000 poin pengalaman didapat, beserta peralatan ungu langka, tongkat sihir penghancur telah diperoleh. Item hijau, garpu elang dan kapak raksasa didapatkan, ditambah 10 koin emas ke kantong. Material jiwa pelahap berhasil dikumpulkan, naik level seketika, sungguh perolehan poin yang luar biasa. Naik 2 peringkat sekaligus. Bom tanah liat ini benar-benar senjata terbaik untuk mencuri buruan monster. Di sisi lain, sang berserker tertawa puas, merasa ramuan penyembuh level tinggi miliknya sangat sepadan. Butuh perjuangan 2 hari 2 malam, namun seketika ekspresi mereka berlima berubah menjadi sangat aneh. Di mana jarahannya? Bos jelas sudah mati tapi tak ada drop, sang madu bertanya bingung. Ketua,
Apa zat putih yang menempel di tubuhmu itu? Bentuknya sangat aneh dan mencurigakan sekali. Tepat saat mereka mulai meragukan situasi, bencana yang sebenarnya pun meledak seketika itu juga. Laba-laba yang menempel itu meledak hebat, mementalkan mereka semua dalam satu serangan kejutan fatal. Sial, kita dijebak, buruan kita dicuri, teriak sang berserker yang pertama kali sadar dari keterkejutan. Sebelum sempat bereaksi, Archer dan mage mereka menjadi korban pertama dalam kekacauan maut ini. Ju Miao Miao menghilang, memicu ledakan beruntun dan meluncurkan serangan punggung yang sangat mematikan. Dua orang tewas seketika. Sang berserker menatap Ju Miao Miao dengan tatapan penuh rasa kecurigaan. Sampah-sampah itu sudah lama menjadi korbanku, balas Ju Miao Miao dengan senyum yang sangat dingin. Setelah menghabisi satu musuh, dia menghilang lagi. Kelas pencuri memang benar-benar sangat menjijikan. Berserker dan satu ksatria tersisa saling menjaga punggung, memasang kuda-kuda bertahan yang sangat ketat. Dari 5 orang kini tersisa 2, ketua, benda di tanah itu mirip laba-laba maut tadi. Itu bom. Sang berserker mengeluarkan skill roar, raungan amarahnya menggetarkan seluruh area medan pertempuran. Hancurkan semuanya. Gelombang suara dahsyatnya meledakkan laba-laba tanah liat yang mencoba mendekat di bawahnya. Aku tertawa sinis, targetku masih punya 9.000 koin emas, mari kita uji ketangguhan suaranya. Berapa lama kau sanggup berteriak? Suara sang berserker mulai serak akibat terus-menerus berteriak lantang. Berserker itu sampai memuntahkan darah. Aku tidak tahan lagi, bunuh jalang itu sekarang juga. Tanpa menunggu perintah, prajurit itu menerjang maju, namun Ju Miao Miao sudah menunggu momen emas ini. Dia muncul tepat di belakang sang berserker, satu sayatan di tenggorokan mengakhiri hidupnya selamanya. Sekarang giliran bocah-bocah sialan itu, jangan harap bisa lari dari hutan di lembah terdalam ini. Kugunakan bom tanah liat untuk menciptakan kekacauan, sambil menunggu dukungan dari Ju Miao Miao tiba. Melawan satria level 30 secara langsung terlalu mustahil, jadi aku harus terus menjebak mereka. Anggota sekte itu murka dan mengeluarkan gulungan sihir. Waktunya menghabisimu sekarang juga, dasar pengecut. Saat serangan akan dilepaskan, Ju Miao Miao muncul dari kegelapan. Dia ternyata sudah mengintai sejak lama. Dia sengaja mengamati dari bayangan, menunggu musuh, mengeluarkan senjata rahasianya sebelum memberikan serangan fatal. Kombo serangan mematikan. Anggota sekte terakhir tumbang seketika. Tuan, akhirnya kau datang. Kenapa baru muncul sekarang? Gerutuku saat Ju Miao Miao menampakkan diri dengan begitu tenang. Sambil tersenyum tipis, dia berujar jika semua ini hanyalah ujian untuk mengukur batas kemampuanku. Bom tanah liatmu cukup cerdik. Memanfaatkan alat seadanya dengan taktik yang brilian, pujinya. Kau layak jadi rekanku. Kini, saatnya memanen jarahan dari kelompok fanatik yang telah kalah. Perlengkapan mereka luar biasa, seragam menguhas anggota sekte tingkat tinggi mendominasi tumpukan barang itu. Sialnya, semua barang ini harus disetor ke akademi. Rasanya hatiku teriris melihat harta karun ini lewat. Namun, Ju Miao Miao memberiku sebuah gulungan sihir langka milik kultis tadi yang belum sempat digunakan. Gulungan sihir badai api sekali pakai. Item legendaris yang mampu memanggil pusaran api neraka raksasa. Musuh yang terjebak di pusatnya akan dilahap api tanpa henti. Mustahil bagi siapapun untuk bertahan hidup. Mataku berbinar. Sihir tingkat 60 ini adalah kartu as yang bisa menyelamatkan nyawaku di saat genting. Urusan selesai. Sampai jumpa di Akademi King Fang, ucapnya sebelum beranjak pergi untuk melapor. Ju Miao Miao pun lenyap dari pandangan, memacu panter hitamnya dengan kecepatan kilat. Sialan, woi, jangan tinggalkan aku di tempat terkutuk ini. Teriakku sia-sia mengejar bayangannya yang kian menjauh. Dari kejauhan, suaranya menggema, beradaptasilah dengan keadaan, aku hanya bisa mengumpat kesal. Tempat antah berantah ini dipenuhi monster level 20 yang siap menerkam kapan saja, menyebalkan sekali, man. Mengendarai kanan Great Wall di medan se-ekstrim ini, benar-benar gila dan di luar nalar. 3 hari penuh perjuangan. Aku memacu mesin monster ini menembus rintangan demi mencapai tujuan, dengan kecepatan penuh menuju Jianshan. Sementara itu, para siswa di akademi mulai berkumpul dengan cemas. Suasana lapangan riuh rendah. Guru-guru sibuk melakukan absensi terakhir sebelum ujian besar dimulai. Tim evaluasi siap berangkat, tapi batang hidung Li Xiao belum juga terlihat. Zhang Xiaowa mulai panik. Guru, tolong tunggu sebentar lagi, dia pasti datang. Mohon Zhang Xiaowa dengan wajah penuh kecemasan. Meski berharap muridnya banyak yang ikut, sang guru tetap mengerutkan dahi dengan penuh keraguan. Li Xiao hanya punya skill pendukung hidup, kenapa dia bersikeras ikut ujian tempur yang berbahaya ini? Ini adalah seleksi akademi tempur profesional, bukan universitas biasa. Risikonya sangatlah nyata bagi orang biasa. Berkat permohonan tulus Zhang Xiaowa, sang guru akhirnya luluh dan memberikan satu kesempatan terakhir. Saat murid lain mulai menggerutu, tiba-tiba suara klakson menggelegar. Sebuah kendaraan raksasa muncul membelah kerumunan. Mobil off-road super gagah menerjang gerbang sekolah.
Desainnya yang mewah membuat semua mata terbelalak tak percaya. Astaga, itu kandang Great Wall keluaran terbaru. Harganya mencapai 1 juta koin, seru seseorang histeris. Keren sekali. Anak orang kaya mana yang datang? Para siswa hanya bisa melongo melihat kemewahan itu. Kuturunkan kaca jendela perlahan, melepas kacamata hitamku. Maaf terlambat, aku baru saja kembali dari Razor Canyon. Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Kembali dari Razor Canyon? Lelucon macam apa ini? Razor Canyon bukanlah tempat main-main bagi pemula. Zhang Xiaowa sampai membeku melihat transformasi drastis sahabatnya. Sejak kapan dia bisa mengendarai monster baja ini? Padahal aku sudah banting tulang demi masa depan. Sebulan bekerja keras hanya menghasilkan 40.000. Aku benar-benar mengkhawatirkan nasib saudaraku ini. Melihatnya baik-baik saja, Zhang Xiaowa akhirnya bisa bernapas lega. Beban berat di pundaknya kini terangkat. Kau akhirnya sampai. Murid-murid lain masih belum bisa menerima kenyataan di depan mata mereka. Bukannya dia yatim piatu? Bagaimana bisa sekaya ini? Fan Roro mematung, dunianya terasa berputar. Padahal kemarin dia meninggalkannya begitu saja, mengira pemuda itu akan tewas mengenaskan, namun kenyataannya. Desas-desus mulai menyebar. Melihat aura dan kekayaannya, Li Xiao pasti putra tersembunyi dari keluarga konglomerat. Dia menghabisi bos hanya dengan item. Aku harus mencari cara untuk mendekatinya lagi, batin Roro. Dia menyelamatkanku karena kecantikanku. Lelaki seperti dia pasti sangat mudah dijinakkan. Dengan sedikit tipu daya, dia pasti berlutut padaku. Otak licik Fan Roro pun mulai menyusun rencana. Saat bus mulai diberangkatkan, Li Xiao menatap gurunya dengan tatapan penuh percaya diri yang baru. Guru Yan, aku akan membuntuti dari belakang. Busnya terlalu sesak untukku. Sang guru hanya bisa mengangguk pasrah. Mari berjuang masuk akademi tempur demi kehormatan kelas 3. Misi harus tuntas. Tiba-tiba Zhang Xiaowa berlari penuh semangat. Minggir, kursi penumpang ini milikku. Aku tersenyum tipis. Sang primadona kelas, Fan Roro, mulai mendekat dengan niat terselubung. Si cantik Roro merasa pesonanya bisa menaklukkan siapa saja, termasuk diriku. Dia pikir bisa mengendalikanku. Li Xiaowa, terima kasih sudah menyelamatkanku, ucap Roro manja. Matanya menatap Li Xiao dengan binar penuh kepalsuan. Xiaowa hampir mengusirnya, tapi aku menahannya dengan isyarat tenang. Mengusirnya terlalu mudah. Aku menatapnya balik sambil tersenyum ramah. Sama-sama. Roro, bukankah wajar bagi pria untuk membantu saat melihat ketidakadilan? Merasa mendapat peluang, Roro berpura-pura lemah sambil memegangi kepalanya. Li Xiao, boleh aku ikut mobilmu? Bus membuatku sangat mual. Dia girang, mengira aku mudah ditipu. Dia pun melangkah hendak membuka pintu belakang. Namun, pintu itu tetap terkunci rapat. Li Xiao, kenapa tidak terbuka? Oh, apa aku lupa? Mundurlah sedikit, biar ku coba buka lagi. Begitu dia mundur, aku langsung menginjak gas dalam-dalam. Debu tebal mengotori wajahnya. Kami melesat pergi, meninggalkannya mengejar bus terakhir dengan penampilan berantakan. Roro terpaku, benar-benar syok dikerjai oleh Li Xiao secara memalukan. Li Xiao, awas kau, teriaknya. Xiaowa tertawa puas melihat pemandangan epik itu. Gila. Itu keren sekali, Kak Xiao. Kau benar-benar memberinya pelajaran? Hukum menyelamatkannya? Jika tidak, sudah kukirim dia ke akhirat dengan meriam. Ngomong-ngomong, Xiaowa, apa kau yakin bisa lolos seleksi akademi nanti? Cukup yakin, tapi kompetisi tahun ini kabarnya akan sangat brutal. Banyak jenius berbakat bermunculan dari sekolah tetangga. Mendengar itu, aku bertindak, aku langsung memberikan 50 bom tanah liat kepadanya sebagai senjata rahasia. Sekarang kau percaya diri? Tentu. Kak Xiao, kau memang kakak terbaikku. 2 jam kemudian, kami tiba di pusat ujian yang dipenuhi staf 10 akademi elit. Petinggi Biro Pendidikan naik ke panggung, mengumumkan aturan keras evaluasi kali ini. Misi, dunia zombie. Bertahanlah 5 gelombang serangan mayat hidup yang mengerikan. Setiap siswa dibekali batu kepulangan. Gunakan segera jika nyawa kalian terancam. Skor akhir ditentukan oleh durasi bertahan dan tingkat kesulitan yang kalian pilih. Seluruh akademi tempur akan memilih siswa berdasarkan hasil evaluasi krusial ini. Semakin tinggi peringkatmu, semakin elit universitas yang menantimu. Ujian resmi dimulai. Siswa, harap antre. Para peserta mulai memasuki dungeon satu persatu. Aura ketegangan menyelimuti area saat para calon pahlawan melangkah ke medan laga. Tim rekrutmen dari 10 akademi besar mulai mengawasi layar monitor dengan tajam. Pilihan muncul di layar. Li Kai tingkat mudah, Chu Yanqi tingkat normal, Lu Si normal. Tingkat kesulitan terbagi, mudah, normal, sulit, mimpi buruk, dan neraka. 5 gelombang zombie menanti. Semakin sulit, jumlah monster meledak secara eksponensial. Untuk masuk Akademi King Feng, standar minimal adalah tingkat kesulitan sulit.
Kau harus bertahan minimal 3 gelombang untuk memiliki peluang lolos. Cuing memilih mimpi buruk. Teriak seseorang, mengejutkan seluruh aula ujian. Jenius dari SMA Tianyu itu adalah seorang pengendali boneka yang sangat berbakat. Para penguji terperangah. Apakah angkatan tahun ini benar-benar dihuni para monster? Memilih mode mimpi buruk di level 5 adalah tindakan yang sangat berani. Meski ini dungeon level rendah, peningkatan kesulitan akan membuat tantangan menjadi mustahil. Dungeon lain kian sulit dengan monster kelas atas, tapi kiamat zombie ini benar-benar aneh. Jumlah monster terus melonjak. Meski hanya level 5, racun mayat mereka sangatlah mematikan. Satu cakaran saja bisa fatal, membuat nyawa kalian terkuras habis setiap detiknya. Kematian mengintai, namun Biro Pendidikan sudah menyiapkan pendeta penawar racun di luar. Mereka bersiaga penuh di luar instans, namun ini membuktikan satu poin krusial. Kalian tak boleh tergores sedikit pun. Semakin banyak monster, semakin mustahil untuk bertahan. Di tingkat mudah, gelombang pertama monster hanya berjumlah 10 zombie saja. Tapi di mode Nightmare, 80 mayat hidup akan langsung mengepung kalian. Ingat, ini baru awal. Jumlah monster akan berlipat ganda di setiap gelombang berikutnya. Gelombang kedua mencapai 160, lalu melonjak jadi 320 unit. Lautan zombie yang menyesakan. Para profesional pun akan terkepung tanpa celah untuk lari. Tak ada waktu menggunakan batu kepulangan. Kalian akan tercabik-cabik sebelum gelombang keempat tiba. 640 monster. Mustahil bagi siapapun untuk selamat di tingkat ini. Jika bertahan sampai gelombang keempat, Akademi King Fang pasti akan langsung menerimamu. Syuting si pengendali boneka seketika jadi sorotan, 3 gelombang saja sudah cukup baginya. Dia pasti masuk 10 besar. Benar kata orang, membandingkan diri hanya akan menyakitkan. Kelas Mage Puppet Master terlalu kuat. Seluruh murid mulai gaduh membicarakan kehebatannya. Aku sungguh iri. Namun saat semua mengira itu batasnya, sebuah kejutan besar muncul. Mode Nightmare lagi. Ini adalah profesi yang hanya bisa dikuasai oleh para jenius. Ghost Ranger, kabarnya hanya ada 200 orang pemilik kelas ini di seluruh negeri. Inilah pemberi damage tertinggi. Saat semua mengira sudah berakhir, suara lain bermunculan. Pendeta kegelapan hingga penyihir ketakutan. Para pemilik bakat spesial mulai unjuk gigi. Terlalu banyak jenius tahun ini. Kini tiba giliranku dan Zhang Xiaowa memasuki dungeon. Xiaowa menatapku penuh ragu dan bertanya pelan, tingkat apa yang harus kita ambil? Aku tersenyum tipis dan menjawab mantap, tentu saja kita pilih mode Hell. Kau benar Xiao, tapi dengan bom tanahku, aku tetap pilih mode Nightmare saja. Dia langsung masuk tanpa menoleh. Di layar pengumuman, kami berdua memilih tingkat neraka. Data kami langsung terpampang nyata. Zhang Xiaowa tingkat Hell, Li Xiaowang tingkat Hell. Apa mereka sudah gila memilih neraka? Seluruh murid seketika menoleh dengan wajah pucat. Semua orang terpaku. Mana mungkin manusia biasa bisa melewati tingkat kemustahilan seperti itu? Tak hanya murid, para petinggi universitas yang tadinya duduk santai pun langsung bangkit. Pihak militer hingga pejabat Biro Pendidikan, semuanya berdiri dengan tatapan tidak percaya. Suasana menjadi sangat kacau. Para direktur sekolah kini benar-benar dibuat terperangah. Profesor Akademi Tempur yang biasanya tenang pun kini tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Meski banyak yang memilih mode Nightmare, tapi pilihan ini benar-benar di luar nalar. Kali ini semua orang bangkit berdiri. Wajah mereka dipenuhi rasa syok yang luar biasa. Seseorang benar-benar menantang neraka. Padahal belum ada yang pernah menaklukkan ranah zombie itu. Di mode Hell, gelombang pertama saja sudah mencapai 160 zombie. Gelombang keempat mencapai 1000 lebih, dan puncaknya 2560 monster. Profesional level 20 pun tak akan berani menantang maut di tingkat ini. Kelas tersembunyi pun tak berguna di sana. Saat itu aku benar-benar tidak peduli. Aku terus melangkah masuk ke dalam dungeon sementara suasana di luar semakin gempar. Sebagai puppet mage berbakat, aku segera mencari posisi strategis untuk bertahan dan menyerang. Golem orc level 20 langsung kupanggil untuk menutup rapat jalur masuk utama. Tapi serangan boneka ini terlalu lambat. Padahal gelombang kedua monster akan segera tiba. Gempuran gelombang ketiga monster telah tiba. Kerumunan zombie di luar gang buntu itu kini semakin menumpuk mengerikan. Namun di tengah kekacauan, sesuatu yang aneh terjadi. Zombie-zombie yang terhimpit di luar gang mulai menunjukkan gelagat tak lazim. Mereka mulai saling melahap satu sama lain. Melalui evolusi brutal, zombie level 5 itu kini melesat hingga ke level 18. Sosoknya kini setinggi 3 meter dengan otot yang meledak-ledak. Menggunakan tiang telepon sebagai senjata, saat itulah malapetaka benar-benar dimulai. Syuting baru menyadari ada yang tidak beres. Monster level 18 itu mengamuk dan langsung menerjang masuk ke dalam. Boneka orc mencoba menghadang, namun racun mayat telah menginfeksi mereka. Pertarungan sengit pecah di antara kedua monster itu. Dengan satu hantaman keras, boneka itu hancur tak berdaya. Detik berikutnya, tsunami zombie tumpah ruah membanjiri 3 lorong sekaligus.
Apakah ini akhirnya? Meski enggan menyerah, Shooting terpaksa menghancurkan batu kepulangan demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Sekejap kemudian, mereka muncul di pintu masuk dungeon. Kemunculan Shooting langsung disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Mode Nightmare gelombang ketiga dilewati. Skor 400 poin tercapai, semua orang terperangah melihat pencapaian luar biasa ini. Mereka sukses menyapu bersih 3 gelombang zombie di mode Nightmare. Skor fantastis ini langsung melambungkan posisi mereka. Berada di posisi pertama dengan 400 poin, para siswa yang menyaksikan di sana dibuat takjub oleh kehebatan mereka. Bertahan di tingkat normal saja sudah sulit, tapi Shooting melakukannya di tingkat tersulit. Sungguh sebuah perbedaan bak langit dan bumi. Perbandingan ini benar-benar menyakitkan hati. Sementara itu, di tingkat Nightmare Surga Zombie, sang Ghost Ranger, Wang Kai, beraksi. Berdiri di atas atap setinggi 3 meter, ia melepaskan tembakan cepat bersama klon hantu miliknya yang sangat kuat. Ia telah mencapai gelombang keempat. Jumlah zombie berlipat ganda menjadi 1.640 ekor dalam sekejap. Sesaat kemudian, sebuah aliran hangat yang kuat terasa mengalir deras merasuki seluruh pembuluh darah di dalam tubuhku. Atribut dimensi meningkat pesat sebanyak 30 poin. Namun setelah semuanya berakhir, aku masih berdiri terpaku di tempat semula. Aku mulai merasa bingung. Jelas-jelas Dungeon ini sudah selesai, tapi mengapa sistem belum juga mengirimku pergi dari sini? Firasat buruk tiba-tiba menyergap pikiranku. Tepat saat aku hendak menghancurkan batu kepulangan, sebuah panel notifikasi muncul. Panel transparan muncul di hadapanku. Penguasaan teknik langkah burung walet terbang meningkat 1 poin secara otomatis. Kemampuan kamuflase kilat pun meningkat dengan sangat cepat. Namun, keahlian pasif yang satu ini terasa sangat istimewa dan unik. Untuk mencapai tingkat puncak, dibutuhkan 30.000 poin penguasaan. Benar-benar persyaratan yang sangat gila dan tidak masuk akal. Sepertinya aku harus berlatih tanpa henti siang dan malam. Menggunakan teknik walet terbang, kakiku mulai bergerak lincah di udara. Dengan gerakan kaki kiri dan kanan, aku menginjak kepala zombie seolah sedang meniti di atas tiang bunga prem. Para zombie itu tak sempat bereaksi saat aku melesat jauh. Keahlian pasif sang penari ini benar-benar sangat efisien. Tanpa menguras banyak stamina, ribuan laba-laba tanah liat turun menghujani area pertempuran bak kepingan salju yang mematikan. Satu persatu mereka jatuh tepat ke dalam mulut para zombie. Monster-monster bodoh itu sama sekali tidak menyadari bahayanya. Di mata monster itu hanya ada hasrat memangsa. Mereka akan melahap apapun yang bernapas di depan mata mereka. Tak butuh waktu lama bagi para klon untuk memasukkan bom tanah liat ke setiap mulut zombie tanpa terlewat. Setelah tugas selesai, mereka melompat mundur melewati tumpukan mayat lalu terbang kembali menuju posisi yang lebih aman. Para klon mendarat di atas gedung berlantai 5. Kini saatnya untuk menyaksikan sebuah keajaiban yang akan mengguncang dunia. Li Chao mulai merasa sangat antusias. Jika semua zombie tumpah sekaligus, evaluasi seperti apa yang akan diberikan sistem nanti? Dan ledakan dahsyat pun terjadi. Kabum! Sebuah pertunjukan megah di mana kepala ribuan zombie hancur berkeping-keping secara bersamaan. Dalam sekejap mata, darah dan daging tersembur. 2.560 zombie tewas seketika. Notifikasi sistem membanjiri penglihatanku. Poin pengalaman bertambah 30 poin dalam jumlah yang sangat masif. Penguasaan manipulasi tanah liat meningkat pesat. Keahlian manipulasi terus meroket menuju level yang jauh lebih tinggi. Meski mereka monster level rendah, setelah naik level, mendapatkan poin pengalaman menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Namun dengan pembantaian masif ini, Li Chao tetap berhasil meraup 76.000 poin pengalaman sekaligus. Bar pengalaman melonjak drastis hingga 30%. Selamat, Anda berhasil menyelesaikan tantangan Taman Zombie tingkat neraka. Waktu tempuh 20 jam 20 menit dengan peringkat SSS, sebuah pencapaian yang mustahil bagi manusia biasa. Anda adalah orang pertama di dunia yang menaklukkan mode neraka. Sebuah hadiah spesial telah disiapkan bagi sang legenda. Saat perhitungan hadiah dimulai, Li Chao merasa sangat terkejut. Tak disangka ada bonus tambahan di dalam instansi seperti ini. Sebelumnya tak pernah ada kabar tentang hadiah di instansi evaluasi. Ternyata syaratnya adalah mode neraka dengan peringkat SSS. Anda berhasil mendapatkan berkah khusus dari kehendak planet zombie. Sebuah anugerah agung yang akan mengubah segalanya. Berdasarkan situasi Anda saat ini, hadiah sedang diproses. Selamat, Anda mendapatkan item tingkat legendaris, apel pertama dari bumi dan laut, sebuah keajaiban agung yang dianugerahkan oleh Sang Dewi Alam. Menyimpan kekuatan pengetahuan dan kehidupan abadi, secara permanen meningkatkan 4 atribut sebanyak 30 poin. Harta karun yang diremehkan dunia zombie. Ini adalah apel pertama yang legendaris. Aku benar-benar terpaku. Sesuatu yang luar biasa. Mata Ichiao berbinar melihat peningkatan atribut dasar yang bersifat permanen ini. Jika dijual, ribuan orang pasti akan berebut. Namun, tak mungkin Ichiao melepaskan harta berharga ini. Dia langsung melahapnya. Seketika,
Aliran energi hangat merambat deras ke seluruh penjuru tubuhnya. Sensasi hangat bak berendam di sumber air panas menyelimuti jiwanya sebelum perlahan mulai mereda. Seluruh atribut meningkat 30 poin. Level 14, kekuatan 53, kelincahan 163. Jiwa dan raga terasa baru, kekuatan fisiknya kini mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Sangat menyegarkan. 100 poin kelincahan sebelumnya kini melonjak drastis setelah mendapatkan tambahan besar. Total atribut kini mencapai 220 poin, setara dengan 44 level tambahan. Meski masih level 14, atribut murniku sudah menandingi level 50. Inilah jalan pertumbuhanku. Wajar, jika dia merasa begini. Kekuatan murni adalah kunci utama untuk bertahan hidup ke depannya. Tanpa kemampuan bertarung jarak dekat, hanya mengandalkan bom laba-laba jelas tidak akan pernah cukup. Meningkatkan atribut adalah jalan terbaik. Tentu saja, Ichiao sadar dia belum benar-benar tak terkalahkan. Meski item legendaris itu langka, orang lain mungkin juga memilikinya dan terus memperkuat diri mereka. Tapi itu urusan nanti. Untuk saat ini, atributku sudah berada di puncak yang sangat tinggi. Situasi yang aneh, dungeon sudah selesai, tapi kenapa aku belum dikeluarkan? Li Dao mulai merasa heran. Dia masih terpaku di sana. Biasanya, sistem akan langsung mengirim penantang keluar setelah misi usai. Tepat saat dia ragu, sebuah panel transparan muncul. Kehendak planet yang hilang mengundangnya melihat sesuatu. Sebuah tawaran rahasia, Li Dao menduga ada hal besar yang tersembunyi di balik fenomena aneh ini. Tanpa ragu dia menerimanya. Seketika, cahaya menyilaukan membentuk sebuah citra yang sangat epik di depannya. Muncul gambaran planet biru yang bersinar terang, tempat manusia hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Senyum mereka sirna saat sekelompok manusia dari planet lain datang menyebarkan virus zombie mengerikan. Planet itu mulai hancur dan memucat. Langit biru yang jernih seketika berubah menjadi kelabu gelap. Tertutup lapisan abu tebal, cahaya matahari tak mampu lagi menembus dunia yang kini diselimuti kematian. Napas kematian ada di mana-mana. Tanaman hijau yang subur kini berganti menjadi reruntuhan yang sunyi. Kota yang dulunya megah kini menjadi lautan puing. Pencakar langit hanya menyisakan kerangka yang hancur. Tembok runtuh berserakan di jalanan, menjadi bukti bisu dari bencana dahsyat yang tak terbayangkan. Yang mengerikan, umat manusia kini berubah menjadi monster, zombie lapar dengan tatapan mata yang kosong. Hanya dipandu insting liar, mereka berkeliaran di tanah gersang demi mencari sisa-sisa kehidupan. Dunia telah berubah menjadi planet zombie. Akhirnya, kelompok asing itu membuka gerbang menuju planet biru. Saat gambaran itu berakhir, Ichiao terdiam 1000 bahasa. Keheningan yang sangat mencekam menyelimuti dirinya, dia mulai paham. Sekelompok manusia keji telah menumbalkan bumi demi menyerang planet biru yang damai. Namun, kehendak planet biru tidak tinggal diam dan melahirkan para profesional untuk melakukan perlawanan. Bumi telah tiada, dan kemungkinan besar hanya dialah manusia bumi terakhir yang tersisa di semesta. Kemarahan besar membakar hati Li Dao. Kesepian yang mendalam pun mulai menyelimuti sanubari sang pahlawan. Mungkin kehendak bumi merasakanku, sehingga memberi hadiah ini? Siapa sebenarnya kelompok manusia jahat itu? Beraninya mereka menghancurkan segalanya. Ichiao mengerutkan kening dengan sorot mata penuh dendam kesumat. Dia mengepalkan tinju. Tiba-tiba, kehendak planet zombie memberikan sebuah misi rahasia tingkat tinggi. Misi untuk menyelamatkan bumi. Ternyata masih ada sisa-sisa harapan manusia yang bertahan di sana. Turunlah sebagai pahlawan ke persembunyian mereka, dan bawa kembali peradaban ke planet yang mati ini. Level misi 50, tingkat kesulitan bencana. Hadiah dari misi suci ini masih menjadi misteri. Kehendak planet berharap kau mencapai level 50 dan kembali untuk menyelamatkan dunia ini. Apakah kau menerima misi ini? Li Xiao menjawab tanpa ragu. Demi hadiah ataupun planet asalnya, dia siap menerjang bahaya. Baginya, melindungi bumi adalah kewajiban mutlak. Tanpa sepatah kata, Li Xiao memilih untuk bertarung demi masa depan dunia. Terima kasih, Li Xiao. Sebuah suara lembut bak pelukan ibu bergema dari balik rasi bintang, menembus relung jiwanya. Cahaya menyilaukan melahap segalanya. Dalam sekejap, dia berpindah dari kegelapan dungeon menuju dunia luar yang telah menanti kehadirannya. Begitu menapakkan kaki di luar, Li Xiao masih terbayang adegan mengerikan tadi. Namun, kehadirannya membawa keheningan yang sangat mencekam. Seluruh area membeku. Ribuan mata terpaku pada layar raksasa yang menampilkan hasil yang mustahil dipercaya oleh nalar manusia. Nama Li Xiao memuncaki peringkat. Evaluasi SSS di tingkat neraka. Skor sempurna 4000 poin terpampang nyata. Belum pernah ada dalam sejarah akademi seorang siswa meraih skor 4000 poin di tingkat kesulitan paling mematikan. Pencapaian legendaris ini akan terukir abadi. Bahkan profesional kelas ganda sekalipun tak pernah menyentuh level setinggi ini sebelumnya. Semua orang ternganga dan menggosok mata berulang kali. Mereka mengira penglihatan mereka sedang mempermainkan mereka saat itu juga. Namun angka itu tetap sama. Evaluasi SSS, tingkat neraka, 4000 poin, keheningan berat menyelimuti seluruh kota.
5 menit keheningan pecah oleh ledakan sorak-sorai. Teriakan itu bagaikan tsunami yang sanggup menggetarkan langit dan seluruh bumi. Gema kegembiraan memenuhi kota tua. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Tingkat kesulitan tertinggi berhasil ditembus dengan skor sesempurna itu? Apakah dia benar-benar manusia? Skor sempurna 4000 poin benar-benar menghancurkan logika semua orang yang sedang menontonnya. Aku hanya dapat 20 poin, tapi dia 4000. Selisih 200 kali lipat yang sangat tidak masuk akal. Bahkan mencoba 2000 kali pun takkan bisa menembus tingkat neraka itu. Li Xiao benar-benar monster di dunia nyata. Master Li, aku mencintaimu. Teriak para siswa. Seorang jenius tak tertandingi telah lahir dari kota Jiang, sungguh luar biasa. Para mahasiswa menggila. Mereka mengerumuni Li Xiao bukan karena iri, melainkan karena rasa kagum yang sangat meluap-luap sekarang. Rasa iri muncul saat perbedaan kekuatan itu tipis. Namun, jika perbedaannya sejauh bumi dan langit, hanya tersisa pemujaan. Di mata mereka, Li Xiao kini setara dengan dewa. Tanpa perlengkapan ataupun bonus, dia menaklukkan maut dengan tangan kosong. Seorang pemula level 10 membersihkan dungeon tingkat neraka. Ini adalah eksistensi suci yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Para perekrut dari 10 akademi besar terbelalak, mata mereka hampir keluar dan mulut mereka menganga lebar karena sangat syok. Mereka berdiri serentak dengan wajah pucat pasi. Kekuatan kehendak planet Blue Star tak mungkin salah dalam memberikan sebuah penilaian. Seorang profesional tingkat iblis telah bangkit. Kabar luar biasa ini harus segera sampai ke telinga para petinggi akademi. Halo, Direktur. Seseorang baru saja menaklukkan taman zombie tingkat neraka, lapor seorang perekrut dengan suara gemetar karena gugup. Evaluasi SSS, Anda tidak salah dengar. Sang direktur di seberang sana terdiam, seolah tak percaya dengan laporan itu. Seorang jenius super telah lahir. Pastikan kita mendapatkannya, apapun taruhannya, perintah sang direktur dengan nada yang sangat tegas. Baik, Direktur. Saya akan melakukan segala cara untuk menariknya bergabung dengan akademi kita secepat mungkin, jawab perekrut penuh semangat. Persaingan dimulai. Item tingkat legendaris pun disiapkan demi memikat sang jenius baru yang baru saja keluar dari dunia itu. Setiap perekrut segera menghubungi atasan mereka. Jawaban yang mereka terima pun seragam, bawa anak itu ke sekolah kita sekarang. Bahkan akademi peringkat bawah berani mempertaruhkan segalanya. Mereka menawarkan harta karun legendaris demi masa depan institusi mereka sendiri. Minggir! Jangan menghalangiku! Teriak mereka sambil saling dorong. Suasana menjadi sangat ricuh seketika di gerbang keluar dungeon tersebut. Talenta sehebat ini hanya pantas di akademiku. Perselisihan sengit antar perekrut mulai pecah demi memperebutkan satu orang siswa jenius. Omong kosong. Apakah akademi Gaoshan kami dianggap remeh? Tantang yang lain dengan wajah memerah karena amarah yang kian memuncak. Kau hanya peringkat kedua yang memalukan. Ejek perekrut lain. Mereka benar-benar kehilangan kendali dan kewibawaan mereka demi Li Xiao. Dia sudah kuincar untuk Akademi Liu Shui. 10 perekrut Akademi Elit kini saling sikut dan berlari cepat menuju posisi Li Xiao. Mereka berlomba seolah nyawa mereka taruhannya. Kekacauan total meledak di tengah kerumunan yang juga sedang histeris melihat pahlawan baru. Para siswa hanya bisa menonton dengan heran. Biasanya siswalah yang memohon pada sekolah, tapi kini keadaannya terbalik 100 derajat. Kini, sekolah-sekolah elit itulah yang mengemis perhatian. 10 akademi tempur terbaik di Jiangsu benar-benar telah kehilangan akal sehat. Namun, melihat skor sempurna itu, semua kegilaan ini terasa sangat masuk akal. Li Xiao adalah aset paling berharga dunia. Li Xiao, bergabunglah dengan Akademi Tempur Bumi. Seru seorang perekrut. Kau akan langsung masuk ke kelas elit kami segera. Kami punya profesor terbaik dan ruang gravitasi unik. Tawar mereka, berusaha memikat Li Xiao dengan fasilitas termewah yang ada. Fasilitas itu satu-satunya di Jiangsu, dirancang khusus untuk meningkatkan kecepatan teknik bertarung secara drastis dalam waktu singkat saja. Akses tanpa batas sepanjang tahun kuberikan padamu. Teriak yang lain. Lihatlah penawaran dari Akademi Tempur Api kami yang hebat. Kami memiliki master penempat tingkat ahli yang siap membuatkan senjata terkuat untukmu. Persaingan tawaran pun semakin memanas dan menggila. Senjata epik bukan masalah. Di sekolah kami, kualitas persenjataan adalah yang terhebat tanpa tandingan. Akademi Galaksi mengundangmu dengan tulus. Kami bahkan akan memberikan telur pendamping tingkat tinggi untukmu. Bicara soal komitmen, bergabunglah dan beasiswa penuh akan segera meluncur ke tanganmu saat ini juga. Kami tawarkan asrama elit dan gratis biaya pendidikan untukmu. Mahasiswa baru yang terhormat, Li Xiao, aku kepala admisi Akademi Gunung. Meski peringkat kami hanya posisi kelima, tapi fasilitas kami luar biasa. Kami memiliki pengajar terbaik dan 15 jenis buku keahlian khusus penari yang sangat lengkap. Jika kau bersedia bergabung, harta karun dan peralatan tingkat legendaris akan menjadi imbalan mutlak bagimu. 10 akademi elit kini mengepung Li Xiao, masing-masing melemparkan tawaran harta yang sangat menggiurkan. Mulai dari telur makhluk langka hingga senjata mematikan,
Semua ditawarkan demi memikat hati sang jenius. Bahkan akses tak terbatas ke ruang latihan gravitasi pun dijanjikan sebagai bonus tambahan untuknya. Sungguh penawaran yang menyilaukan mata. Namun, tawaran dari Akademi Gaoshan adalah yang paling gila. Mereka berani memberikan satu set peralatan legendaris secara cuma-cuma sebagai imbalan instan bagi dirinya. King Feng dan Gaoshan, dua raksasa yang selalu memperebutkan tahta tertinggi di dunia pendidikan. Akademi Gaoshan sudah bosan menjadi yang kedua dan berambisi besar menggeser posisi puncak tahun ini. Demi merebut gelar juara, mereka rela memberikan segalanya demi menarik minat mahasiswa jenius luar biasa ini. Jika mereka mendapatkan Li Xiao, posisi King Feng sebagai penguasa Jianzhou pasti akan segera runtuh. Li Xiao hanya terdiam tanpa ekspresi. Padahal sejak awal, target utamanya hanyalah masuk ke Akademi King Feng. Akhirnya, sang penguasa Jianzhou, Akademi King Feng, muncul di saat yang paling krusial untuk memberikan tawaran. Seorang pria berumur 40 tahun bernama Ping Chuan maju dengan penuh wibawa dan karisma. Selamat siang, aku Ping Chuan. King Feng siap memberimu beasiswa berupa item tingkat legendaris yang langka. Sebagai akademi nomor 1 di Jingzhou, kau pasti sudah paham di mana masa depanmu seharusnya berada. Memilih, King Feng berarti kau telah memilih masa depan yang paling gemilang bagi karirmu nanti. Tak ingin bakatnya direbut, King Feng menyamai tawaran gila dari Akademi Gaoshan tanpa ragu sedikit pun. Dengan reputasi terbaik di Jianzhou, mustahil bagi siapapun untuk menolak tawaran emas yang kami berikan. Salam, Profesor Ping. Pilihanku sudah bulat. Aku secara resmi memilih untuk bergabung dengan Akademi King Feng. Pilihan yang sangat hebat. Percayalah, kau akan bersyukur atas keputusan besar yang kau ambil hari ini. Ping Chuan menjabat tangan Li Xiao dengan bangga. Selamat, kau kini resmi menjadi bagian dari kami. Mari tanda tangani kontraknya. Mereka berdua segera menuju pos pendaftaran King Feng untuk meresmikan segalanya. Para perekrut dari sekolah lain hanya bisa mendesah kecewa melihat bakat emas itu kembali direbut King Feng. Tiap tahun mereka selalu mengambil mahasiswa terbaik, membuat akademi lain harus berjuang jauh lebih keras. Apa sebenarnya profesi anak itu? Bagaimana mungkin dia bisa meraih 4.000 poin yang sangat mustahil? Karena terlalu sibuk memperebutkannya, para profesor itu sampai lupa memeriksa apa sebenarnya profesi asli Li Xiao. Begitu mereka memeriksa basis data mahasiswa di ponsel, sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan pun terungkap. Mahasiswa ini sama sekali bukan profesional tempur, melainkan hanya memiliki profesi biasa yang tak disangka-sangka. Bagaimana profesi biasa bisa meraih 4.000 poin? Ini pasti ada skandal suap di balik layarnya. Zhang De dari Akademi Gaoshan tertawa girang melihat King Feng seolah telah tertipu mentah-mentah. Ping Chuan, kau terlalu bernafsu sampai lupa menanyakan apa profesi dari sang jenius pilihanmu ini ya? Ping Chuan hanya tersenyum tenang. Tak peduli profesinya, skor sempurna itu membuktikan bakat yang luar biasa. Jangan terlalu percaya diri. Zhang De menyarankan Ping Chuan untuk menanyakan hal itu langsung pada anak itu. Di tengah tatapan sinis kawan-kawan lamanya, Ping Chuan akhirnya menatap Li Xiao dengan perasaan yang ragu. Katakan padaku Li Xiao, apa sebenarnya profesi yang kau miliki? Li Xiao pun mulai berkata jujur. Sejujurnya, aku memiliki profesi ganda, Profesor. Apakah kontrak yang kita tanda tangani tadi masih berlaku? Wajah Ping Chuan seketika memucat. Mengontrak orang dengan profesi pendukung sebagai petarung utama adalah kegilaan. Meski memiliki profesi ganda, profesi kehidupan tetap saja dianggap sangat lemah jika dibandingkan dengan petarung murni. Namun, bagaimana mungkin seorang dengan profesi kehidupan bisa membantai dungeon tingkat iblis dengan skor sempurna? Hal ini memicu rasa penasaran yang mendalam. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memeriksa data tersebut. Informasi tentang Li Xiao terpampang jelas. Dua profesi ganda miliknya adalah pematung tanah liat dan ahli peledak. Yang satu mengolah tanah, sementara satunya adalah ahli bahan peledak. Dua pekerjaan ini tampak mustahil untuk bersatu. Ping Chuan merasa bingung. Namun sambil menghela napas panjang, ia berjanji akan tetap mematuhi kontrak yang ada. Kau akan menerima item legendaris, namun cepat atau lambat bakatmu akan terungkap. Tunjukkanlah kemampuanmu sekarang juga. Li Xiao menjawab dengan mantap. Tentu saja boleh, mohon bimbingannya. Para penguji pun mulai berkumpul mengelilinginya. Guru-guru yang tadinya ingin pergi langsung berbalik. Mereka semua sudah mendengar kabar tentang pemuda yang misterius ini. Rahasia di balik dua profesi Li Xiao membuat mereka sangat haus akan jawaban. Semua ingin melihat kebenarannya. Para murid pun tak ingin ketinggalan momen ini. Siapa yang tidak tertarik dengan pemilik profesi ganda unik? Bagaimana cara dia menaklukkan mode neraka dan meraih peringkat Triple S? Seluruh mata kini tertuju padanya. Li Xiao seketika menjadi pusat perhatian. Guru Johan dari kelas 2 merasa sangat cemas akan situasi ini. Jantung Johan berdebar kencang. Ia merasa khawatir jika Li Xiao menggunakan cara ilegal untuk lolos ujian tersebut. Ia berharap rahasia itu tak terbongkar. Namun sayangnya pembuktian ini harus dilakukan secara terbuka di depan umum. Jika terjadi masalah dalam verifikasi publik ini, maka reputasi sekolah akan hancur oleh skandal yang sangat besar. Tenanglah Pak Johan, anak itu pasti akan memukau kita semua.
Zhang Xiaowa mencoba menenangkan kegelisahan sang guru. Sambil tersenyum tipis, ia pun sangat menantikan saat bom tanah liat Li Chao menunjukkan taringnya pada dunia. Keajaiban apa yang akan muncul nanti? Aku akan memanggil monster level 20 untuk menguji kekuatanmu sekarang. Serigala angin akan menjadi lawanmu. Meski aku menyegel semua status perlengkapanku, kekuatannya tetaplah sangat luar biasa mematikan. Status monster ini setara dengan level 30. Kau tak perlu mengalahkannya, cukup tunjukkan teknik bertarungmu saja. Begitulah tantangan dari Ping Chuan, perekrut dari Akademi Qin Feng, yang berbicara sambil tertawa kecil penuh rasa percaya. Dengan satu lambaian tangan, lingkaran sihir pemanggilan muncul di tanah, suasana di area tersebut seketika menjadi mencekam. Sesosok serigala raksasa setinggi 2 meter muncul perlahan. Ternyata Ping Chuan adalah penyihir spesialis pemanggilan yang hebat. Di bawah kendali penyihir hebat, serigala angin level 20 itu memiliki aura yang sangat kuat dan menakutkan. Kekuatannya setara dengan level 30. Di sisi lain, lawannya hanyalah seorang mahasiswa baru yang baru lulus. Kerumunan orang segera mundur menjauh. Atas perintah Ping Chuan, sang serigala melesat bagai anak panah menuju Li Chao. Gerakannya secepat kilat perak, namun Li Chao tetap berdiri tenang. Ia menyambut serangan itu tanpa rasa takut sedikit pun. Di matanya, kecepatan monster itu sangatlah lambat. Saat cakar raksasa yang tajam itu hampir merobek tubuh Li Chao dengan lincah bergeser ke samping untuk menghindar. Serangan mematikan itu pun hanya mengenai udara kosong belaka. Ia menggunakan teknik tubuh walet, melompat dengan akrobatik di udara untuk menciptakan ruang serang yang sangat sempurna. Tanpa disadari oleh siapapun, ratusan laba-laba tanah liat telah menempel erat pada bulu lebat sang serigala angin. Karena warnanya yang putih bersih, tak ada yang menyadari kehadiran peledak kecil seukuran ibu jari manusia tersebut. Inilah teknik yang ia sempurnakan di dalam penjara bawah tanah. Kombinasi hindaran sempurna dan serangan bom mematikan. Ping Chuan terbelalak penuh keheranan. Ia mengenali gerakan itu sebagai teknik tubuh walet yang sangat melegenda tersebut. Itu adalah kemampuan khusus dari Akademi Angin Murni. Ia tak menyangka mahasiswa baru bisa menguasai teknik tingkat tinggi. Dari mana ia mempelajarinya? Namun, teknik menghindar saja mustahil bisa melukai serigala angin yang sangat kuat itu. Serangan sang serigala pun gagal total. Saat monster itu mendarat di tanah, Li Chao segera meledakkan bomnya. Ratusan bom tanah liat meledak secara bersamaan. Ledakan berantai itu menghancurkan setiap sudut tubuh sang serigala buas. Sang serigala seketika hancur berkeping-keping menjadi butiran cahaya. Monster itu lenyap tak berbekas dalam satu serangan telak. Ledakan dahsyat itu menciptakan badai debu yang sangat pekat. Semua orang terkesiap dan menutup mata mereka karena asap. Mereka semua terdiam membeku karena syok. Ini adalah metode bertarung yang belum pernah disaksikan oleh siapapun sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana monster itu bisa kalah secepat itu? Li Chao mendarat dengan sangat tenang. Ia berdiri santai seolah baru saja melakukan pemanasan. Bagaimana menurut Anda, Profesor? Tanyanya dengan nada penuh kemenangan. Keheningan mencekam menyelimuti area ujian. Kini, tak ada satupun orang yang berani meragukan kehebatan profesi gandanya. Tuduhan curang pun terbantahkan sepenuhnya. Kemampuannya menghindari serangan di udara tadi benar-benar di luar nalar manusia normal. Serigala itu lenyap begitu saja di udara. Inilah awal dari legenda gaya bertarung baru yang akan mengguncang dunia. Dulu dianggap profesi sampah, karena setiap hunter butuh skill aktif untuk membasmi monster. Namun Li Xiao tak bergeming, bagai dewa yang hanya butuh satu kata untuk memusnahkan lawan. Monster setara level 30 hancur seketika. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Aula seketika pecah dalam gemuruh tsunami teriakan. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Sangat bergaya. Siapa dia sebenarnya? Mampu membunuh monster hanya lewat tatapan mata? Bagaimana serigala angin itu bisa meledak? Benar-benar pemandangan yang luar biasa keren. Li Xiao, jadilah pacarku. Ayo berteman denganku. Aksinya benar-benar sangat mempesona. Siswi-siswi berteriak histeris, membuat suasana di bawah panggung menjadi sangat ricuh. Semua orang berebut ingin menjadi temannya, termasuk para petinggi sekolah yang ambisius. Pejabat pendidikan pun terpaku, tak ada yang menyadari serangan tersembunyi yang baru saja terjadi. Namun, mata tajam sang profesor penguji berhasil membongkar trik cerdas di balik ledakan itu. Berbekal pengalaman tempur yang luas, mereka melihat Li Xiao melakukan pergerakan sangat lincah. Sambil melesat di udara, dia melepaskan ribuan laba-laba tanah liat sekecil ibu jari. Di bawah kendali penuh, laba-laba itu menyasar titik vital leher dan perut sang serigala. Saat Li Xiao mengirimkan sinyal pemicu, malapetaka bagi sang monster pun tiba. Ledakan simultan tercipta, sebuah mahakarya perpaduan antara tanah liat dan daya ledak bom. Pengrajin tanah liat dan ahli peledak dua profesi biasa yang kini menyatu secara sempurna. Inovasi luar biasa ini dikembangkan sendiri olehnya, menciptakan bom tanah liat yang mematikan. Dengan skill tingkat tinggi master tanah liat, dia memanipulasi peledak dengan presisi mutlak. Detonasi jarak jauh dipicu,
menghancurkan target tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Sebuah teknik bertarung revolusioner yang hanya bisa lahir dari tangan seorang jenius. Membawa dua profesi pendukung ke level setinggi ini adalah pencapaian yang sangat langka. Ritme bertarungnya mengalir bak air, menguasai gaya unik yang sulit ditiru orang lain. Serigala angin lenyap dalam sekejap tanpa suara. Inilah kehebatan mahasiswa misterius itu. Kejeniusannya bukan pada profesi, melainkan pada kecerdasan taktik yang melampaui nalar manusia. Zanda dari Akademi Gao Chang akhirnya menyerah. Selamat, kalian mendapatkan bibit unggul yang istimewa. Sungguh menyebalkan, kupikir mereka salah pilih, tapi ternyata hasilnya sungguh mengejutkan. Li Xiao bukan jenius biasa, dia adalah anomali yang masa depannya tak bisa diprediksi. Karier ganda ini akan melesat jauh, dan dia memang ditakdirkan untuk Akademi King Feng. Pincuan tersenyum bangga, tapi ingat, jangan terlalu cepat merasa puas diri tahun ini. Persaingan posisi pertama belum berakhir, kabar mengejutkan baru saja sampai ke telingaku. Kami telah merekrut pemilik profesi tersembunyi dengan skor 3.000. Kita lihat saja nanti. Setelah melontarkan ancaman, Zanda pergi meninggalkan ruangan dengan penuh rasa dendam. Evaluasi resmi berakhir, kini babak